materi notasi ilmiahnya. Nanti bagaimana, nggak perlu dihafal, tinggal kita pilih mau tipe apa misalnya, seperti itu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan mulai. Materi adalah artikel karya ilmiah, jenis-jenis karya ilmiah dan struktur artikel ilmiah. Pertanyaan Ibu, apakah Anda sudah pernah menulis karya ilmiah berupa apa saja? Makalah boleh, artikel boleh, atau esai mungkin, ada yang lomba menulis esai misalnya. Adakah yang sudah pernah? Atau biasanya SMA ada karya tulis. Siapa yang sudah pernah berpengalaman menulis karya ilmiah? Halo? Ada? Siapa yang sudah pernah? Boleh kita berbagi sedikit pengalaman sampai bercerita sedikit kesulitannya apa sih kalau nulis karya ilmiah itu sebenarnya? Ada? Halo? Siapa yang sudah pernah menulis karya ilmiah? Apa saja bentuknya? Halo? Bisa dengar suara Ibu? Bu, izin Bu. Kalau laporan praktikum itu karya ilmiah bukan ya, Bu? Laporan praktikum. Bentuknya laporan ya? Boleh laporan penelitian. Jadi bisa saja menjadi karya ilmiah. Itu berapa bab? Ada 5 ya, betul. Jadi itu namanya masuknya laporan penelitian. Penelitiannya berupa praktikumnya dalam bentuk apa? Di laboratorium, ke lapangan, atau KKL, bisa juga. Lapangan. Kalian turun ke lapangan gitu ya, kamu pribadi atau berkelompok? Berkelompok, ya, itu boleh. Ya, jadi termasuk laporan penelitian adalah salah satu bentuk karya ilmiah. Ada yang lainnya nggak selain itu? Laporan itu ada 5, berarti ya 5 bab. Itu hampir sama lah kalau kita bikin laporan penelitian gitu. Laporan penelitian itu kan gitu juga, kita meneliti, kemudian kita membuat laporan penelitian itu. Biasanya kalau dosen kan 3 tridharmanya itu, ngajar ya, mengajar, meneliti, sama mengabdi ke masyarakat. Jadi penelitian, pengabdian ke masyarakat juga. Nah, salah satunya itu penelitian, jadi dosen itu harus bikin penelitian. Nah, kemudian tadi laporannya apa? Seperti itu, bagaimana? Oke, ada lagi misalnya yang sederhana, yang 3 bab, atau mungkin artikel bentuknya, adakah? Esai barangkali? Esai, Bu. Siapa ini? Amelia. Amelia pernah menulis esai, untuk apa? Lomba? Lomba esai interaktif gitu, Bu. Oke, sistematikanya bagaimana? Sama ada bab pendahuluan, atau misalnya kan esai itu kalau sudah kita lihat misalnya di surat kabar kan beda ya, esainya tuh biasanya, artikel juga beda. Kalau misalnya kita baca artikel di surat kabar, dia kan lebih pendek, kemudian tidak ada kutipan-kutipan teori misalnya. Nah, yang kamu buat itu yang bentuknya karya ilmiah atau ilmiah populer? Nggak ada pendahuluan gitu-gitu, Bu, langsung uraiannya aja gitu. Jadi cuma esai. Nah, esai dalam konteks itu dia tidak masuk dalam ilmiah, jadi masuknya ke ilmiah populer. Misalnya nih ya, kalau ini misalnya ada kongres bahasa nih, setiap 5 tahun ada kongres bahasa. Untuk jadi peserta kongres, kita harus tulis esai, misalnya 300 kata gitu. Nah, esai yang seperti itu biasanya esai populer sih sebenarnya, karena dia itu tidak ada sistematika, ada pendahuluan, ada kutipan, ya, pembahasan, terus ada daftar pustaka, nggak pakai seperti itu. Cuman esai. Jadi esai itu seringkali juga tidak dianggap murni 100% karya ilmiah kalau konteksnya seperti itu ya. Jadi kayak esai kayak bunga rampai gitulah, dia misalnya menulis kayak cerita gitu. Tapi kalau esai, ada juga esai yang seperti karya ilmiah, misalnya yang bentuknya karya ilmiah, ada pendahuluan, pembahasan, ada metode juga ada, misalnya esai. Tapi bentuknya berbeda dengan karya ilmiah, karena bedanya tuh apa sih Bu, karya ilmiah sama esai? Jadi kalau karya ilmiah itu artikel itu kita membahas teori orang. Sementara kalau esai ini ya biasanya dia itu mengedepankan opini, pendapat kita, argumentasi penulis. Jadi kalau dibikin ditulisan di artikel, kita tuh nggak mengomentari atau saya cenderung setuju atau tidak setuju, tidak ada opini penulis. Sementara kalau di esai dia ada, jadi 50% teori orang, 50% opini si penulis. Makanya kalau esai itu sering dijadikan lomba, karena yang mau dilihat tuh argumentasi si penulisnya gitu. Itu ya, jadi kalau kalian misalnya ada
Lomba menulis esai jarang, lomba menulis artikel jarang. Ya, biasanya lomba menulis esai. Karena apa? Karena yang mau dilihat oleh jurinya itu adalah argumentasi si penulis. Nah, kalau yang tadi ditulis Amelia, itu biasanya esai kayak bunga rampai, dia cuma nulis ya kayak cerita gitu ya, tapi tentu dengan dia lebih ke ilmiah populer, bukan karya ilmiah murni. Seperti itu. Oke, ada lagi nggak? Bikin makalah? Tugas kuliah? Sudah pernah belum bikin makalah? Ada yang sudah pernah buat makalah untuk tugas kuliah? Halo? Ada? Udah Bu kemarin. Oke. Apakah menurut kalian makalah itu yang kalian buat itu sudah sesuai dengan standar karya ilmiah? Belum Pertanyaan, Bu. misalnya, sumbernya ada berapa? Sumber itu referensinya? Dari Ya, 3, Pak. Bu. 3, oke. Kemudian ada kutipannya nggak? Ada, Bu. Kutipan. Nah, si kutipan itu dimunculkan di dalam isi, kemudian dituliskan sumbernya nggak di dalam isi? Iya, Bu. Ya, oke. Berarti, tapi kalau secara standar sebenarnya karya ilmiah itu minimal 4 ya, kalau makalah itu, atau 5 sumber. Itu, sumbernya itu minimal 5. Ya, itu yang standar. Nah, kalau 3 itu masih akan cenderung kayak kita salin rekat dari buku, dari sumber gitu ya. Nah, ini nggak apa-apa. Nanti kita lihat ya, karya ilmiah yang pernah kalian tulis itu bisa kita munculkan di sini nanti apakah itu sudah memenuhi standar karya ilmiah atau belum, kita lihat nanti ya. Kalau ada yang bersedia, misalnya tugasnya itu dimunculkan, boleh-boleh aja nanti. Nah, tadi sudah ada yang bilang esai, kemudian ada yang bikin laporan ya. Jadi karya ilmiah ini sebenarnya bukan sesuatu yang asing, akan tetapi pemahaman kita terhadap karya ilmiah yang standar ya, standar karya ilmiah yang baik itu yang seperti apa, itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, nanti kalau ada pengalaman-pengalaman dan kesulitan menulis karya ilmiah, kalian bisa bagikan juga di sini ya. Jadi kalau kita lihat dari teorinya, karya ilmiah ini adalah karangan yang ditulis berdasarkan kenyataan ilmiah. Jadi ini berbeda dengan kalau kita nulis cerpen misalnya ya. Nah, ini karena ada kenyataan ilmiah, ada penyelidikan ya, bisa pustaka, laboratorium maupun lapangan. Jadi kalau tadi misalnya membuat laporan penelitian gitu ya, itu bisa di laboratorium misalnya ya, bisa juga di lapangan turun ambil data, bisa juga misalnya hanya mengkaji pustaka kayak bikin makalah. Nah, ini karya ilmiah juga sama. Jadi kita cuma mengkaji pustaka, buku-buku kita baca, terus kita rumuskan, lalu kita bahas gitu teori-teori orang. Itu juga termasuk ke dalam karya ilmiah. Kalau kita lihat di sini ya, karya ilmiah itu kalau dari sudut bahasa itu menggunakan bahasa teknis ya. Jadi bahasanya itu ilmiah. Kita sudah belajar laras ilmiah ya. Laras ilmiah itu yang seperti nanti Ibu jelaskan lagi di belakang. Jadi menggunakan bahasa teknis dan juga bersifat objektif rasional. Jadi kalau kita nulis karya ilmiah, kita itu objektif dan rasional. Nggak boleh subjektif, tidak boleh memihak. Bahasa kita tuh nggak boleh memihak. Jadi nggak boleh kita cenderung memihak pemerintah, atau kita cenderung memihak satu lembaga, atau kita cenderung untuk menjatuhkan, tidak boleh. Bahasanya itu harus objektif, rasional. Kita hanya menunjukkan fakta, data, teori, ya gitu. Jadi itu yang disebut dengan karya ilmiah dari sudut bahasa. Sementara dari sudut analisis ilmiah, pertama, kalau kita bikin karya ilmiah itu kita menggunakan teknik analisis berdasarkan teori tertentu. Jadi ada teknik analisisnya. Kita mau analisisnya itu pakai teori siapa gitu ya. Kemudian penyajiannya mencerminkan proses berpikir rasional dan logis. Nggak ngarang, bukan menggunakan perasaan. Ya, pengalaman boleh, tapi pengalaman itu tidak pengalaman semua orang. Bisa saja misalnya pengalaman, tetapi dari siapa harus jelas, misalnya sebagai dia jadikan sumber, dan juga logis tentu saja penyajiannya. Kemudian data dan informasi yang digunakan telah diuji, jadi harus ada pengujian secara ilmiah. Misalnya kalau kita belajar nanti Ibu nggak tahu ya, kalian mungkin dapat di semester 3, Ibu nggak tahu ya, ada mata kuliah metodologi penelitian ya. Tolong ketika ada mata kuliah itu kalian belajar serius, karena itu akan sangat mendukung ya
kemampuan kalian dalam meneliti. Nah, meneliti itu nanti ada hubungannya dengan menulis karya ilmiah. Kalian akan tahu bedanya kualitatif, bedanya kuantitatif, bedanya research and development, bedanya misalnya penelitian eksperimen dengan apalagi pokoknya ya, misalnya studi kasus. Nah, itu kalian bisa belajar dari sana bedanya misalnya apa yang disebut dengan hipotesis dan sebagainya. Di situ kalian akan belajar. Makanya kalau ada mata kuliah metodologi penelitian, itu jangan main-main, itu serius banget, itu akan bermanfaat banget untuk kalian ketika nanti kalian akan menulis di akhir penelitian kalian sebagai mahasiswa. Karena kan kalian pasti harus menulis skripsi sebagai syarat untuk bisa lulus. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi kalau nulis karya ilmiah itu bisa dilihat dari sudut bahasa dan analisis seperti itu. Kemudian nah, karya ilmiah, nah kalau kita lihat hubungannya karya ilmiah dengan penulis adalah sebenarnya penulis ini menggunakan ada sebuah gejala, ya misalnya gejala ini adalah masalah dan sebagainya. Kemudian dia ada teori, gejala, konsep. Intinya adalah karya ilmiah ini harus didukung oleh teori. Lalu kita mengonsepkan teori-teori itu melihat gejala-gejala. Jadi bagaimana sih kita menemukan sebuah masalah yang akan diangkat untuk sebuah penulisan, itu tentu kita harus banyak melihat, banyak membaca. Banyak hal terjadi di sekitar kita, tetapi jika kita tidak peka, ya, tidak merasa peduli dengan hal-hal di sekitar kita, itu tidak akan pernah menjadi satu tulisan, gitu. Akan tetapi kalau kita mulai membaca karya ilmiah, kita akan mulai belajar, oh judul karya ilmiah itu kayak gini, kemudian oh hal-hal di sekitar kita nih yang kecil-kecil gejala ini bisa menjadi sebuah permasalahan yang bisa kita angkat menjadi sebuah tulisan ilmiah. Nah, kemudian kita baru teori ini, cari teorinya, lalu kita mengonsepkan semuanya. Jadi penulis di sini ketika menulis karya ilmiah, dia benar-benar bisa menguasai teori, bisa melihat hal-hal yang berhubungan dengan gejala-gejala ada di sekitar kita, kemudian bagaimana kita bisa membuat konsep dari teori-teori itu supaya itu misalnya bisa diuji cobakan. Nah, ini hubungan karya ilmiah dengan penulis. Ada orang yang mengatakan bahwa menulis karya ilmiah itu sulit. Mengapa sebenarnya? Ya. Tapi pertanyaan Ibu, menurut kalian nulis karya ilmiah itu sulit nggak sih? Nih yang udah bikin laporan tadi, udah bikin makalah, esai mungkin lebih ke ilmiah populer ya. Kalau esai tadi yang dibilang Amelia. Coba Ibu tanya yang tadi bikin laporan sama tugas kuliah, sulit nggak sih bikin karya ilmiah itu? Menurut kalian, pengalaman kalian? Sulit nggak? Satya, tadi kamu bikin laporan praktikum, sulit nggak waktu menyusun itu? Sulit, Bu. Kenapa? Nyari sumber-sumber itunya, sumber-sumber kayak buat kutipan gitu-gitu, Bu. Iya. Jadi ketika misalnya kalian kan penelitian ya, terus praktik, kalian kan nggak cuma melaporkan hasil apa yang kalian dapatkan kan, jadi kalian harus tetap cari teori dulu kan sebelumnya, cari teori dulu yang mendukung, kemudian kalau dalam penelitian itu biasanya ada instrumennya, alat apa sih yang harus kita pakai untuk turun ke lapangan gitu ya. Jadi ketika kemarin kita belajar definisi ya, definisi kalimat definisi itu kan ada kalimat definisi yang disebut dengan kalau dalam penelitian ada konseptual, ada definisi operasional. Nah, ini di sini nih bedanya. Kalau konseptual tuh dari teori-teori yang kita baca, kemudian kita konsepkan tadi tuh ada konsep gejala itu ya, kita konsepkan teori-teori itu. Baru nanti kemudian ketika kita akan turun ke lapangan kan dia nggak mungkin bersifat teoretis gitu. Dia harus sudah bisa dioperasionalkan. Nah, ini yang Ibu bilang bagaimana kita bisa mengoperasionalkan sebuah definisi konseptual supaya bisa menjadi alat, instrumen yang jelas ketika kita akan turun ke lapangan mengambil data. Gitu. Jadi kalau misalnya kita masih baca teori nih, teori menurut si A gini, menurut si B gini, menurut si C gini, terus kita baca tiga teori, misalnya 3 teori kita baca, terus kita pahami, lalu kita konsepkan, itu masih konseptual, karena kita baru memahami secara konsep gitu ya. Nanti baru kita hubung-hubungkan dengan definisi A, definisi B, definisi C, akhirnya sampai kita membuat kesimpulan ya, apa sih yang kita maksudkan dengan penelitian kita ini. Nah, ketika kita sudah membuat kesimpulannya, kita jadi tahu, oh ya akan saya teliti, jadi kita tahu tempatnya di mana, kemudian siapa yang akan objeknya siapa gitu ya, objeknya apa gitu ya, jadi kita akan tahu, oh bahwa konsep tadi harus sudah dioperasionalkan tadi, makanya dia akan berubah menjadi definisi operasional.
saat kita turun ke lapangan. Nah, mencari teori tentu harus menguasai ilmu gitu ya. Memang menuliskan ilmu itu nggak mudah ya. Ibu pun masih sulit karena ibu belum terbiasa. Misalnya ibu kadang-kadang menulis, tetapi ibu juga masih bingung nih kalau bikin judul tuh kayak apa sih enaknya gitu. Karena kita tidak terlalu sering menulis barangkali. Jadi kalau bikin judul tuh orang kok ada yang gampang banget bikin judul atau topik gitu ya untuk penulisan, tapi ada yang apa sih kira-kira bikin judul tuh susah banget gitu. Karena apa? Karena kita memang jarang baca. Permasalahannya adalah jarang membaca itu ya. Kalau kita sering baca karya ilmiah, nanti Ibu akan munculkan beberapa contoh yang berhubungan dengan bidang ilmu kalian, jurnal statistik dari STIS, penulisnya mungkin dosen kalian juga. Kita akan lihat nih judul apa sih yang bisa jadi judul dalam penulisan. Nah, tapi kita kembali, mengapa menulis karya ilmiah itu sulit? Tadi yang bikin makalah misalnya, kalau tadi Satya bilang nyari teorinya yang susah, yang lain ada nggak? Selain teori, apalagi sih yang susah? Susah apa sulit ya? Ingat ya, susah itu pakai hati, kalau sulit itu pakai teknik. Nah, sekarang yang sulit ya, bukan susah. Kalau susah bisa dipikirin, makanya kan kita kebanyakan mikir, akhirnya nggak dikerjain. Kenapa? Tugas itu dikerjain, bukan dipikirin gitu kan. Karena kalau dipikirin jadinya susah, sementara kalau dikerjain mungkin akan sulit gitu. Nah, sekarang pertanyaan Ibu yang bikin makalah, tugas kuliah tadi. Adakah kesulitan yang kalian temukan ketika menulis karya ilmiah berupa makalah? Ayo. Tadi kan ada tuh yang bilang, Bu, saya udah bikin tugas kuliah 3 sumber. Izin Bu, Ya, silakan. mungkin karena pada saat semester 1 kan pernah setiap 7 pertemuan bikin makalah untuk 2 matkul. Nah itu setiap 1 minggu nggak dikoreksi Bu, jadi kita nggak tahu nih, ini kita udah betul atau enggak. Jadi makin kesana makin, ya udah bikin aja gitu. Jadi cuma dikasih tugas, terus nggak diberi timbal baliknya, misalnya ini Iya, salah. nggak ada batasannya gitu, betul. Memang mata kuliah, satu mata kuliah atau banyak mata kuliah? Ada 2 Bu. 2. Oh, jadi setiap berapa pertemuan kalian bikin makalah, tapi kalian nggak tahu apakah makalah yang kalian bikin itu udah benar atau belum gitu ya? Oke, iya betul sekali. Memang kan kita nggak tahu ya benar apa enggak kalau nggak dinilai gitu. Makanya Ibu juga kadang minta maaf nih sama kalian, kayak tadi Ibu bilang minta maaf karena belum mengoreksi tugas kalian, karena sebenarnya Ibu maunya feedbacknya atau timbal baliknya tuh ada, buat umpan balik tuh Ibu bilang ini kalian salahnya ini supaya kalian tahu gitu. Jadi memang prosesnya seperti itu, kita harus tahu dulu yang benar tuh yang seperti apa, baru kita diperbaiki. Tapi dari mana yang benar kalau kita nggak melakukan kesalahan dulu sebenarnya fungsi dari koreksi itu dari umpan balik si dosen sebenarnya sangat bermanfaat supaya kita tahu apa sih titik kesalahannya. Misalnya yang paling sulit dalam menulis makalah itu, menulis karya ilmiah adalah memilih topik ya, karena kita nggak tahu nih sebenarnya cocok nggak sih topik ini untuk karya ilmiah misalnya, atau ide awalnya di pendahuluan, ide orisinal si penulis itu adanya di pendahuluan gitu. Kalau bagian bab pembahasan teori itu kan kita cuma ngutip gitu kan, terus nanti di bagian metodologi kalau sudah dari teori-teori kita turunkan jadi instrumen, kita tinggal turun ke lapangan terus analisis, kalian lah yang tahu nanti analisisnya pakai penghitungan apa, itu tergantung statistikanya pakai apa, misalnya kalau bentuknya kuantitatif. Tapi kalau misalnya bentuknya kualitatif ada yang pakai observasi dan sebagainya. Nah, menulis karya ilmiah itu sulit ya, tadi teorinya, kemudian kita nggak tahu bentuk benarnya seperti apa karena memang belum ada pembelajarannya misalnya yang baik itu yang seperti apa. Tapi sebenarnya ada 3 hal yang menjadi permasalahan mengapa menulis karya ilmiah itu sulit. Yang pertama, karena ketika kita menulis karya ilmiah ada pedoman, ada sistematika. Ya, setiap kampus bisa saja memiliki pedoman yang berbeda. Bahkan kalian dari prodi yang berbeda, misalnya KS dengan statistika ya, itu bisa jadi punya pedoman yang beda gitu ya. Misalnya sistematikanya bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa gitu ya. Jadi kalian sebenarnya harus ada pedomannya. Makanya selalu di setiap lembaga itu selalu ada buku panduannya, ada pedoman. Oh, nulisnya ini kualitatif itu begini sistematikanya, kuantitatif seperti ini. Kalau komputasi, ya jurusan komputasi statistik biasanya dia research and development. Jadi mengembangkan produk itu lebih sulit lagi, tapi biasanya sederhana sih untuk S1. Nah, ada pedoman. Pedoman itu bisa dari pedoman tadi sistematikanya, kemudian bisa dari bahasanya ya. Bahasa ilmiah itu yang seperti apa sih gitu ya. Kemudian
hal-hal yang harus diperhatikan, misalnya sumbernya minimal berapa, ya, kemudian kutipannya harus bagaimana, penulisan kutipannya harus bagaimana, ada kutipan langsung, kutipan tidak langsung, nanti ada penulisan daftar pustakanya pakai gaya apa gitu ya, pengutipannya juga pakai gaya apa, itu ada banyak. Nah, ini yang disebut dengan pedoman. Itu yang membuat sulit. Makanya kita perlu menguasai teori-teorinya. Yang kedua ada batasan. Mengapa batasan ini? Ketika kita sudah menentukan topik, ya, kita sudah tahu bahwa kita harusnya membahas itu. Makanya nggak boleh kita cari teori-teori yang di luar dari itu. Itu udah dibatasin. Topiknya tuh ini yang harus kita bahas. Itu batasnya, gitu. Jadi nggak boleh melebar kemana-mana, ya, yang nggak ada relevansinya terus kita masukin hanya untuk mempertebal karya ilmiah, itu juga nggak boleh. Jadi ketika kita sudah menentukan topik, berarti fokusnya adalah itu. Yang ketiga ada tuntutan. Tuntutannya adalah tujuan. Jadi ketika kita menulis karya ilmiah, yang paling penting itu di latar belakang masalah, kita menentukan ya latar belakang. Kenapa kita memilih topik tersebut, kemudian tujuannya apa. Jadi sebenarnya kalau kita baca pendahuluan, intinya sih pendahuluan itu ada 2. Kalau di artikel dia kan nggak pakai poin kayak di makalah. Kalau makalah tuh pakai 1.1, 1.2 gitu ya. Misalnya ada latar belakang masalah 1.1, 1.2 identifikasi masalah, 1.3 misalnya pembatasan masalah, 1.4 perumusan masalah kalau makalah nih ya. Nah, kalau di artikel kan enggak. Yang penting itu adanya latar belakang masalah dan tujuan. Nah, tujuannya inilah yang harus kita tahu sebagai tuntutannya, bahwa dengan kita sudah menentukan tujuan penulisannya itu apa, di bagian pembahasan kita itu menjawab tujuan tersebut. Jadi harus sampai ke tujuan itu. Nah, ini yang menyebabkan menulis karya ilmiah itu sulit, karena kita harus ikutin pedoman, udah gitu harus fokus ke topiknya, dan yang terakhir kita harus bisa sampai pada menjawab tujuan tadi, sampai pada tujuan penulisan kita, gitu. Nanti kita merumuskan nih latar belakang sama tujuan itu nggak gampang. Nah, ini yang menjadi alasan mengapa menulis karya ilmiah itu sulit. Beda kalau kita nulis cerpen, judulnya apa, isinya apa misalnya ya. Menarik yang penting judulnya, misalnya judulnya bunga atau nama orang, tapi isinya tentang keluarga. Beda kalau karya ilmiah, judul itu harus menggambarkan isinya gitu. Itu contoh ya. Lalu harus juga menunjukkan sedikit tujuan penulisan itu apa, ya ini. Nah, ketika kita menulis karya ilmiah, ada syarat yang harus kita penuhi, ada 4 syarat yang harus kita miliki. Yang pertama, kemampuan menuangkan ide melalui bahasa. Ini tadi, pedoman dari segi kebahasaan, menulis karya ilmiah itu pedomannya seperti apa? Laras ilmiah itu yang seperti apa? Nah, ini kemampuan menuangkan ide melalui bahasa itu didukung dengan tadi kita sudah belajar soal tanda baca, pilihan kata, menyusun kalimat, menyusun paragraf. Ini yang Ibu ajarkan atau kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Inilah ya bagaimana akhirnya kita bisa menuangkan ide melalui bahasa, termasuk bagaimana kita bisa membuat alur penulisan tadi logis ya. Jangan sampai paragraf 1 lalu paragraf kedua nggak nyambung, paragraf 1 nyambung ke paragraf 3. Hati-hati, berarti alur kita belum bagus. Nah, ini. Jadi menuangkan ide melalui bahasa menjadi hal yang penting. Mengapa? Karena banyak orang punya ide, tapi dia nggak tahu cara menuangkannya. Gitu. Apa sih yang mau saya tulis ya? Gitu. Karena tidak terbiasa menulis sebenarnya. Lalu yang kedua, harus memiliki keterampilan melakukan penelitian tadi. Makanya Ibu bilang kalian harus menguasai metodologi. Ada kualitatif, ada kuantitatif, ada research and development, misalnya jenis penelitian ya. Kuantitatif jenisnya ada eksperimen, ada apa lagi. Kualitatif ada analisis studi kasus, ada macam-macam analisis isi misalnya ya. Jadi kalian harus menguasai yang namanya jenis penelitian itu seperti apa. Karena nanti ketika kita tahu, penelitiannya jenisnya ini, cara mengambil datanya pakai apa, terus analisis datanya pakai apa, ini yang kita perlukan. Yang ketiga, pemahaman konsep dasar disiplin ilmu. Kalian bidang statistik, Ibu nggak tahu, Ibu pas baca jurnal statistik pusing. Karena banyak sekali istilah yang Ibu nggak kenal. Gitu. Jadi, ketika kalian menggeluti sebuah ilmu tertentu, berarti kalian harus memahami konsep dasar disiplin ilmu di bidang ilmu kalian. Nah, kalau kalian orang statistik, berarti teori-teori statistika, pendapat siapa itu kalian harus benar sudah menguasai. Konsep dasarnya dulu. Kalau Ibu kan lebih ke pengajaran atau pembelajaran. Jadi, teori pengajaran dan sebagainya, itu
yang harus Ibu kuasai. Sementara kalau kalian di bidang statistik berarti teori-teori tentang statistik harus bisa kalian kuasai. Dan yang terakhir, kalian harus mempunyai kemampuan melakukan sintesis dan analisis. Sintesis apa sih Bu? Jadi gini, ketika kita mengutip sebuah teori, 2-3 teori, misalnya teori menurut si A begini, menurut si B begini, menurut si C segini. Ada yang namanya parafrasa atau sintesis. Jadi kita kalimatnya tuh gini, berdasarkan, contoh kalimat ya, berdasarkan 3 teori tersebut dapat disimpulkan bahwa. Jadi ketika kita sudah mengumpulkan beberapa teori dalam konteks yang sama, dalam konsep satu konsep misalnya teori si A menurut si A segini, B segini, C begini. Nah, setelah itu nggak kita tinggalkan begitu aja, kita harus bikin sintesis. Berdasarkan 3 pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bla 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 adalah itu yang kita sebut sebagai sintesis atau yang disebut dengan parafrasa. Jadi kita bukan cuma numpuk teori nih, bikin kalimat itu bukan cuma ngumpulin teori orang. Kita baca teori orang, kita kaji. Makanya di bagian bab 2 skripsi itu bukan teori menyebutnya, melainkan kajian teoretik. Bagaimana teori-teori itu kita kaji. Nanti di belakangnya ada yang namanya kerangka pikir atau kerangka berpikir. Nah, si kerangka berpikir itu dari mana? Dari sintesis tadi. Jadi ketika baca teori A, teori B, teori C ya, dalam konteksnya definisi atau hakikat statistika, menurut si A statistika adalah, menurut si B statistika adalah, menurut si C statistika adalah gitu ya. Berdasarkan 3 teori tersebut dapat dikatakan bahwa yang disebut dengan statistika adalah bla 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 bla. Nah, itu kalian bahasakan sendiri dengan bahasa kalian. Itu yang disebut sintesis. Lalu kalian juga harus bisa melakukan analisis. Ya, misalnya sudah ambil data, terus datanya diapain? Ya dianalisis lah datanya. Jangan dibiarin begitu aja. Misalnya kalau statistik biasanya pakai rumus-rumus statistik ya. Ibu lupa, tapi Ibu waktu tesis S2 itu pakai statistik. Jadi Ibu benar-benar pakai, kalau kalian pasti tahu sih, ANOVA. Pakai ANOVA ya. Jadi Ibu pakai ANOVA 2 jalur. Nah, Ibu kan nggak belajar statistik di mata kuliah S2, nggak ada mata kuliah statistik. Gimana caranya? Ibu dibantu sama kakak kelas kalian. Jadi Ibu benar-benar setiap malam baca buku statistik, kemudian Ibu melakukan analisisnya pakai rumus-rumus statistik gitu. Nah, ini yang harus kita kuasai. Jadi melakukan sintesis dan analisis. Kita harus tahu, oh setelah baca teori bukan ditinggalin begitu aja. Kita harus membuat sintesisnya, bikin kerangka pikirnya. Kemudian bagaimana kita ketika sudah mengambil data, bagaimana data itu bisa kita analisis. Nah, ini hal yang harus kalian kuasai ya. Jadi syarat-syarat sebelum menulis karya ilmiah harus punya 4 kemampuan ini. Nah, ketika kita menulis karya ilmiah, ada komponen yang harus muncul di dalam karya ilmiah. Yang pertama adalah masalah. Apa sih masalah itu? Dalam konteks ilmiah ya, ada yang disebut dengan masalah. Kira-kira ada nggak yang tahu definisi masalah dalam konteks ilmiah? Apa coba? Istilah masalah itu apa sih? Sesuatu yang belum dapat diselesaikan. Iya. Ya pasti itu masalah. Masalah dalam hidup juga banyak yang belum diselesaikan. Dalam konteks ilmiah ya, yang disebut masalah itu adalah adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Jadi misalnya gini, Indonesia ini kaya loh, kita punya sumber daya alam yang melimpah misalnya. Seharusnya masyarakat kita hidupnya sejahtera misalnya. Harapannya kan gitu kan. Tapi kok pada kenyataannya ketika kita baca misalnya data statistik, angka kemiskinan di Indonesia itu semakin hari semakin meningkat. Itu masalahnya. Di situ. Adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Coba lagi kita misalnya melihat Indonesia ini adalah negara yang multikultural gitu ya. Multikultural itu punya banyak perbedaannya, banyak multi agama, multi budaya misalnya ya. Terus misalnya yang multikultural itu kan harusnya kita kan hidupnya dalam kondisi yang damai karena kita emang beragam gitu. Tapi kenapa sih belakangan ini banyak orang misalnya ya yang bertengkar. Misalnya bertengkar karena perbedaan. Padahal dari dulu kan kita memang bineka tunggal ika gitu. Kenapa zaman sekarang banyak orang ribut karena perbedaan misalnya. Itu jadi masalah. Kita kan dari dulu tuh slogannya Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tapi tetap satu gitu kan. Terus kita tuh udah jelas negara yang multi banget, multi agama, multi budaya, multi suku, macam-macam lah gitu. Harusnya kan kita hidup berdampingan dengan damai. Tapi mengapa belakangan ini gitu ya,
permasalahannya apa? Misalnya masih banyak orang yang bertengkar gara-gara beda politik, misalnya beda pilihan politik gitu ya. Nah, kita mencari permasalahan tadi, karena harapannya kan kita tetap hidup damai, misalnya masyarakat hidup sejahtera, tapi kenyataannya enggak gitu. Nah, ini yang disebut dengan masalah. Jadi, cari masalah itu ya seperti kita cari masalah sama orang lah, tapi masalahnya itu kita cari dari adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Misalnya, internet itu seharusnya berfungsi baik misalnya karena membantu kita untuk mudah mendapatkan informasi gitu ya. Itu contoh. Harapannya kan dengan adanya teknologi yang canggih kita makin maju, makin melek gitu ya. Tapi mengapa misalnya ada permasalahan yang muncul? Internet ini justru membawa dampak yang negatif. Misalnya jadi banyak kasus ya penipuan, jadi banyak kasus misalnya yang dimunculkan misalnya berita hoax gitu ya, berita bohong misalnya. Ini menjadi masalah gitu. Berarti kan di sini ada dampak dari penggunaan teknologi gitu ya terhadap kehidupan kita. Nah, kita cari masalahnya apa sih penyebabnya? Kenapa sih bisa jadi permasalahan gitu. Ini yang contoh dari masalah. Jadi harapan kita tuh nggak sesuai dengan kenyataan. Ini yang kita sebut masalah. Yang kedua, di dalam karya ilmiah itu selalu ada tujuan. Nah, tujuan ini selalu dirumuskan menggunakan kata kerja operasional. Kata kerja operasional itu bisa diukur. Jadi kadang kita menemukan karya ilmiah itu gini. Tujuannya adalah untuk mengetahui. Benar nggak sih? Sering nggak sih kalian nemuin tujuan tulisan itu untuk mengetahui? Itu kurang pas. Mengapa? Karena kita itu menulis bukan untuk diri kita sendiri. Ya. Menulis itu ya konteks ilmiah itu untuk dipublikasikan. Oleh karena itu, ketika merumuskan tujuan, kita tidak untuk diri kita sendiri. Kita merumuskan tujuan itu untuk membaca, misalnya menjelaskan, mendeskripsikan, memaparkan, ya. Itu yang disebut dengan tujuan. Jadi sesuatu yang bisa diukur, mengidentifikasi itu. Ya, jadi kalau misalnya kita masih menemukan tujuan, tulisan mengetahui, itu untuk diri kita sendiri, itu belum benar. Jadi yang namanya tujuan itu harus dirumuskan dengan kata kerja operasional. Misalnya menjelaskan, mendeskripsikan, menggambarkan gitu ya. Atau kalau pengaruh misalnya melihat ada atau tidak pengaruh ini terhadap ini misalnya, boleh ya. Melihat adakah pengaruh, karena jawabannya ada atau tidak doang. Tapi kalau menjelaskan berarti isinya menjelaskan. Kalau memaparkan isinya pemaparan. Kalau mengidentifikasi berarti isinya identifikasi, gitu ya. Ini tujuan. Ini ada komponen yang kedua, tujuan. Yang ketiga metode. Metode ini nanti dia kalau di bab 3 namanya bukan metode, melainkan metodologi penelitian. Karena di dalam metodologi itu ada teknik analisis data, pengambilan data, terus instrumen, objek penelitian, waktu dan tempat penelitian, pokoknya ya. Kayak gitu. Nah, ini disebut dengan metodologi penelitian. Nah, tapi kita pakai metode, misalnya metodenya apa? Kualitatif, kuantitatif dengan analisis isi misalnya. Kualitatif dengan analisis isi misalnya kita baca novel, terus novelnya kita analisis gitu dari sisi apa. Nah, itu analisis isi namanya. Lalu ada yang keempat adalah teori. Teori siapa yang kita pakai? Ya. Teori siapa yang kita pakai nih misalnya? Teori si A, si B, ini tadi penguasaan konsep dasar ilmu menjadi penting karena ini berhubungan dengan teori apa yang akan kita pakai dalam penulisan kita. Lalu ada objek penelitiannya apa? Apa sih yang diteliti misalnya? Ya, siapa yang diteliti? Misalnya, anak sekolah, atau misalnya objeknya adalah karya ilmiah, novel. Objeknya adalah siswa-siswa misalnya, ya, seperti itu. Jadi objek yang diteliti. Tapi nanti si objek ini juga ada orang misalnya, terus ada tadi misalnya kreativitas, contohnya yang dilihat kreativitasnya atau apa misalnya. Lalu ada instrumen ini alat ini dari mana? Dari teori itu kita ambil, kita baca, kita kaji. Tadi setelah jadi definisi konseptual misalnya, nah itu instrumen misalnya untuk mengukur kalau misalnya ini kreativitas, misalnya gini ya, ada kreativitas secara teori itu apa? Kreativitas adalah bla bla bla, menurut si ini kreativitas adalah
ditunjukkan dengan ini. Nah, untuk jadi instrumen, biasanya kita bikin angket untuk melihat orang kreatif atau enggak, misalnya dengan pertanyaan, saya senang menciptakan gitu ya, menciptakan produk baru misalnya, terus ada setuju, sangat setuju, tidak setuju, kurang setuju, tidak setuju, misalnya gitu ya, kalau ada angket kayak gitu kan, misalnya. Terus, nah, instrumen-instrumen itu dari mana? Dari teori tadi, kreativitas digambarkan dengan ini, faktor-faktornya ini, misalnya. Nah, dari situ, ya, dia akan turun menjadi instrumen. Oh, jadi untuk mengukur satu orang kreatif atau enggak bisa dilihat dari, misalnya dia senang mencipta, dia senang apa, dia ini melakukan ini, dari mana? Itu dari teori-teori yang tadi. Karena kalau kita bicara definisi, ada ruang lingkup, batasan gitu kan. Nah, macam-macam faktor-faktor itu masuk ke ruang lingkup, nanti dia dari teori itu jadi sebuah teori yang akan kita temukan jadi instrumen. Nah, kemudian setelah jadi alat ya, instrumen, kita pakai itu instrumen untuk ambil data. Setelah data itu masuk, kita analisis. Barulah nanti kita buat analisis data, lalu kita bahas. Ini yang disebut dengan hasil. Jadi hasil dari penelitian kita itu apa, misalnya. Ya, jadi ketika kita menulis karya ilmiah harus selalu ada masalah dulu ya. Setelah ada masalah, tadi adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan, lalu kita merumuskan tujuan penulisan kita itu apa, misalnya mau menjelaskan, mengidentifikasi atau memaparkan atau mendeskripsikan, terserah kalian, tergantung jenis penelitiannya, atau tadi misalnya hanya melihat ada atau tidaknya pengaruh misalnya. Lalu kita cari metode yang tepat, misalnya metodenya apa, kualitatif, kuantitatif gitu kan. Kalau pengaruh eksperimen berarti kuantitatif, pakainya nanti hitung-hitungannya, teknik analisisnya pakai statistika. Kalau kualitatif misalnya pakai observasi terus atau apa. Kemudian kita cari teori yang digunakan tergantung sesuai dengan topik tadi ya. Lalu siapa yang mau diteliti, misalnya siswa kah atau apa yang mau ditelitinya. Lalu nanti setelah baca teori-teori kita turunkan menjadi instrumen, ambil data ke lapangan, lalu kita dari hasil itu kita akan paparkan sesuai dengan tujuan tadi. Ini adalah komponen yang ada dalam karya ilmiah. Nah, secara umum ya, bagian karya ilmiah itu ada 3, tentu pendahuluan, isi, penutup. Nah, kalau tadi kita lihat di sini ya, nih di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Yang bagian pendahuluan itu biasanya di masalah, lalu tujuan, ya, pendahuluan. Nah, ini tergantung pada jenis karya ilmiahnya. Kalau makalah biasanya 3 bab 1, bab 2, bab 3. Pendahuluan, pembahasan, dan penutup ya. Tapi kalau kita lihat di skripsi, misalnya ada 5. Tadi laporan penelitian juga ada 5. Bab 1, pendahuluan. Bab 2, kajian teoretik. Bab 3, metodologi. Bab 4, hasil dan pembahasan. Dan bab 5, penutup. Jadi kalau makalah ada bab 1 pendahuluan, pembahasan, penutup. Tapi kalau skripsi itu ada bab pendahuluan, bab 1 di sini. Isinya itu ada 3 bab. Kajian teoretik, metodologi, sama pembahasan, hasil dan pembahasan, baru terakhir penutup gitu ya. Jadi ada 3 bagian seperti ini. Nah, kita lihat di sini masalah dan tujuan, latar belakang masalah ini ada di bagian pendahuluan ya. Teori ini ada di kajian teoretik bab 2 biasanya kalau skripsi. Metode ada di bagian 3, bab 3, metodologi. Nah, objek ini ada di bab 3 biasanya di sini. Instrumen juga ada di bab 3, dan ini bab 4 itu hasil. Nah, ini jadi nanti kalian menempatkannya sesuai dengan sistematika yang ada dalam pedoman. Makanya kalian harus lihat dulu pedoman penulisan skripsi kalian di program studi kalian itu bagaimana. Ini ya. Nah, kita lihat di sini pendahuluan misalnya. Pendahuluan ini harus menarik dan mengarahkan pembaca. Jadi orang pertama kali tertarik atau tidak dengan tulisan itu biasanya baca pendahuluan dulu. Makanya yang disebut orisinal ide si penulis itu ada di pendahuluan. Nah, nanti makanya Ibu sebelum di minggu ini Ibu maunya kalian mulai menulis topik, kemudian membuat bab pendahuluan 2 atau 3 paragraf yang di dalamnya itu ada latar belakang dan tujuan penulisan. Intinya gitu. Minimal 2 sampai 3 paragraf yang isinya pendahuluan. Kenapa kalian memilih topik itu dan tujuan dari penulisannya apa, ya. Jadi itu. Lalu pendahuluan ini juga menjelaskan secara singkat ide pokok atau tema karangan. Jadi dia menjelaskan topiknya itu apa sebenarnya.
Ya, jadi secara singkat kenapa kalian misalnya memilih topik itu? Menjelaskan hal yang akan diperbincangkan. Jadi apa sih yang akan diperbincangkan tadi? Karena ada tujuan di situ, kita akan tahu bahwa tulisan kalian ini pada akhirnya akan menjawab ya tujuan itu gitu. Menjabarkan secara terperinci tentang latar belakang tadi kenapa memilih topik dan juga disebut sebagai bagian masalah tadi. Ini pendahuluan. Kemudian ada bagian isi. Isi ini menjelaskan secara terperinci dari bagian pendahuluan. Kalau tadi di skripsi ada 5 bab misalnya, ada teori kan, ya, teori, metodologi dan hasil pembahasan, gitu, hasil dan pembahasan. Nah, di sini ini adalah isinya. Tapi kalau kalian bikin makalah biasanya cuma 3 bab, pendahuluan, isi, penutup. Isinya cuma pembahasan di sini. Jadi apa yang kalian jelaskan itu tergantung pada topiknya. Jadi dia menjelaskan secara terperinci dari bagian pendahuluan. Merupakan inti pembahasan, memiliki keterkaitan dengan bagian pendahuluan ya. Tadi misalnya tujuannya menjelaskan, berarti isinya ini harus menjelaskan. Kalau tujuannya mengidentifikasi, isinya ini harus identifikasi gitu. Ya, jadi sesuai. Dia nggak boleh tujuannya mengidentifikasi tapi kalian di isinya menjelaskan. Itu kan lebih luas misalnya. Atau di tujuannya mendeskripsikan atau menjelaskan misalnya, tapi di dalamnya kalian cuma mengidentifikasi. Itu juga nggak pas. Jadi isi dari karya ilmiah ini harus sesuai dengan tujuan ya tadi pendahuluan ya. Jadi dia harus berkaitan dengan bagian pendahuluan dan merupakan jawaban dari masalah. Jadi kalau tujuannya adalah menjelaskan faktor-faktor gitu ya. Jadi kalian berarti menyebutkan dulu faktornya, lalu jelaskan satu persatu. Tapi kalau kalian cuma mau tujuannya mengidentifikasi faktor-faktor, berarti isinya itu cuma menyebutkan faktor-faktornya apa saja gitu. Jadi tergantung pada tujuan di awalnya. Ini harus sesuai. Jadi karya ilmiah itu dinilai dari konsistensi. Dari mulai awal sampai akhir itu konsisten gitu. Jangan ngaco kemana-mana. Kemudian bagian penutup, di sini ada kesimpulan ya, serta merangsang pembaca untuk mengerjakan hal yang sudah jelas. Jadi kayak saran, ajakan itu ada di sini. Dan juga merupakan rangkuman dari bagian pendahuluan dan bagian isi. Nih, contoh nih kalau kita bikin makalah misalnya, ada di bab 1 pendahuluan itu ada manfaat penelitian. Pernah nemu nggak? Manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu harus sejalan dengan nanti saran di belakang. Di bagian penutup itu kesimpulan dan saran. Jadi misalnya manfaat penelitian dia ini untuk saya penulis, untuk pembaca, untuk instansi. Berarti pada bagian saran kalian juga harus sama, sejalan. Saya untuk 5-nya untuk manfaatnya untuk saya pembaca, penulis, untuk pembaca, untuk SIS misalnya untuk kampus, atau untuk BPS misalnya 4, atau pemerintah kelima. Berarti di saran itu harus sejalan, ada 5 juga. Pembaca sebaiknya bla bla bla, terus penulis ini sebaiknya bla bla bla, pembaca sebaiknya bla bla bla, sarannya gitu. Jadi dia harus sejalan antara manfaat di bagian pendahuluan kalau bikin skripsi ini contohnya, dengan di bagian saran pada penutup di skripsi kalian atau makalah kalian, sama gitu, harus sejalan. Ini tadi konsistensi tadi ya. Jadi konsistensi itu sangat penting ketika kita menulis karya ilmiah. Itu ada hubungannya. Lalu tadi kalau tujuan di bab 1 itu ini berarti di bagian pembahasan atau isi itu harus sama juga, sejalan, seperti itu. Nih ya, jadi ada pendahuluan, isi dan penutup. Nah, sekarang kalau kita mau nulis karya ilmiah ya, ada persiapan ya dari pra penulisan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah menelaah tema atau topik apa sih yang mau kita tulis gitu ya. Kemudian menguji kelayakan informasi awal, mengumpulkan bahan tulisan dan membuat catatan sumber literatur. Jadi jangan nulis dulu sebelum ngumpulin bahan. Ya, jangan sampai bahannya lihat nanti, nggak boleh. Harus cari sumber dulu, kalau sudah memadai tadi misalnya minimal 5, baru kalian mulai menulis. Ini baru tahapan pra ya, jadi pra penulisan. Yang pertama penelaahan tema, jadi kita lebih fokus pada pokok bahasan yang sedang digarap. Jadi kita sudah pilih topiknya apa ya, temanya apa, misalnya sudah jelas, nah kita lebih fokus ke sana. Lalu yang kedua, kita lihat ada pengujian kelayakan informasi, sebentar, mohon maaf. Ibu minta waktu sebentar. Sebentar, Ibu minta waktu 5 menit ya.
untuk berhenti sebentar, mau menghentikan anak ibu yang menangis berisik sekali. Oke, dia sudah berhenti. Baik, ya kita lihat di sini menguji kelayakan informasi, ya. Jadi kita akan melihat aktualitas dan asas manfaat. Dari ketika kita memilih topik, hal yang perlu kita pertanyakan adalah apakah topik itu menarik atau tidak untuk diri kita sendiri, ya. Jangan untuk orang lain dulu. Menarik nggak untuk kita? Kalau kita nggak tertarik, jangan tulis itu. Oke, jangan menulis sesuatu yang kita tidak suka. Jadi kecuali kalau tugas kuliah ya, suka nggak suka harus dibikin. Tapi kalau menulis karya ilmiah, pilihlah topik yang menarik untuk kalian dulu. Ya, jadi jangan sampai kita mikirin orang, sementara kita sendiri nggak suka, jangan. Yang kedua, apakah topik yang dipilih mengandung hal-hal baru? Ya, misalnya ada hal-hal yang memang akan memberikan informasi baru bagi si pembaca. Yang ketiga, apakah tulisan tersebut nantinya dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat? Tentu yang harus kita perhatikan ini. Dan yang terakhir, apakah topik itu akan membuka jalan atau solusi bagi permasalahan yang selama ini belum dijawab tadi? Ada masalah, ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Dengan tulisan ini kita bisa menawarkan sebuah solusi dari permasalahan yang selama ini belum selesai, misalnya. Ya, ini. Jadi ketika tadi sudah menentukan topik, kita mulai memikirkan lagi, topik ini menarik nggak sih untuk saya? Terus ini ada hal-hal baru nggak sih yang bisa diangkat gitu kan? Ataukah ini bisa menambah pengetahuan atau enggak sih buat orang, bermanfaat nggak sih buat orang atau buat ya terutama buat orang ya, karena kan kita menulis untuk membaca sebenarnya. Jadi kalau nulis itu sebenarnya bukan buat diri kita sendiri, karena kalau buat diri kita mah nggak usah kita tulis, kita baca aja sendiri, belajar gitu kan. Tapi kalau kita mau menulis karya ilmiah kan itu untuk dipublikasikan, otomatis kita akan membuat itu untuk orang lain, untuk membaca. Lah yang terakhir tadi ya, apakah ini bisa menjadi jalan ya atau solusi bagi permasalahan yang belum terjawab ini. Jadi uji dulu temanya itu, topiknya itu udah benar atau belum, udah menarik atau belum, bermanfaat atau enggak gitu ya. Jadi sebelum kita menentukan akan menulis. Lalu yang ketiga, sebelum menulis kita harus cari bahan dulu, cari sumber-sumber literaturnya. Ya bisa di perpustakaan, kalau sekarang dari internet juga banyak ya. Sumber tadi Ibu bilang makalah minimal 5 itu nggak harus selalu buku, bisa aja artikel, jurnal ya, dari jurnal, bisa juga misalnya berita dari surat kabar, boleh saja. Jadi boleh berupa macam-macam ya. Bisa juga hasil wawancara ya. Jadi intinya adalah minimal 5 sumber itu ya. Ada buku 1, lalu ada berita misalnya, ada jurnal, boleh. Jadi minimal 5. Jadi sebenarnya kalau kita bisa mencari lebih banyak itu akan justru lebih bagus gitu, lebih kaya namanya. Nah ini ya, jadi jangan menulis dulu, kumpulkan dulu bahan tulisannya. Kalau sudah dapat 5 baru mulai menulis. Kenapa? Karena kalau misalnya sumbernya nggak ada, ini nanti kita kesulitan di tengah jalan ya. Jadi pikirkan dulu bahwa saya menulis topik ini, saya akan cari dulu sumber-sumbernya dari internet, dari buku, dari sumber di perpustakaan, atau saya cari wawancara orang dulu, saya cari dulu berita-berita di YouTube, boleh ya. Misalnya sumber itu bisa saja misalnya informasi dari YouTube, pernyataan orang di YouTube, boleh-boleh saja ya menjadi sumber kita, boleh. Ya misalnya tadi Bu kalau dari YouTube boleh Bu, boleh. Nanti ditranskrip. Misalnya pernyataan yang kita terima dari YouTube ya, dari ahli misalnya, dari seminar atau wawancara kayak kita lihat seminar terus ada pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan hal itu, lalu kita transkrip ya. Tulis kembali, jadikan kutipan, boleh saja ya ini. Jadi kumpulin dulu bahannya, baru kita menulis. Kalau sudah yakin dapat bahannya minimal 5 tadi, kalau skripsi minimal 30. Jadi benar-benar kalian harus cari skripsi itu, untuk menulis skripsi itu benar-benar harus cari bahan yang banyak. Nah kemudian setelah mendapatkan sumber-sumbernya, kalian harus buat catatan literatur ya, daftar pustaka, catatan isi. Jadi jangan sampai gini, kadang-kala kita bikin kutipan nih, terus ambil kutipan, tapi kita lupa nulis sumbernya. Jangan salah ya. Jadi kalau kita mengambil kutipan, tolong dituliskan juga sumbernya secara lengkap. Misalnya itu dari buku apa, halaman berapa, tahun berapa, gitu ya. Lengkap. Sampai ke halaman-halaman kalian tulis. Karena itu nanti akan membantu kalian untuk membuat kutipan dan catatan isi dan juga daftar pustaka.
Karena kalau kalian tidak menuliskan secara lengkap, kalian saya pergi ke Gramedia terus nemu kutipan yang bagus, yang sesuai, relevan ya dengan topik kalian. Terus kalian cuma baca kutipannya, tapi kalian nggak nulis buku itu buku apa, tahun berapa, penerbitnya siapa, misalnya ya, halamannya berapa gitu, kutipan itu dapatnya dari mana. Nah, kalian lupa untuk menulis, nanti ketika kalian cari lagi nggak ketemu. Ya, jadi bagusnya kalian memang tahu sekarang sih lebih mudah karena kalian kan bisa ambil buku-buku elektronik ya. Buku-buku elektronik kalian ambil, kemudian boleh ya buku elektronik atau kalian cari jurnal di internet misalnya. Terus kalau misalnya kalian ambilnya jurnal, di jurnal itu kan biasanya ada, kalau jurnal itu biasanya kutip potongan jurnal tapi ada halamannya, misalnya edisi keberapa, tahun berapa, berarti kalian pakai sumber jurnal. Tapi kalau jurnalnya lepas gitu, tidak ada edisi keberapa, nama jurnalnya apa, berarti kalian pakai sumbernya internet. Intinya itu, jadi pinter-pinter kalian mengolah ini. Yang penting kalian tadi ketika mengutip atau membuat catatan literatur, jangan lupa untuk mempunyai juga sumbernya. Karena nanti akan berhubungan dengan bagaimana kalian menulis daftar pustaka dan catatan isi. Ini ya, jadi persiapannya itu seperti ini. Nah ini sebelum kita menulis. Setelah kita melakukan persiapan ini, sudah dapat sumbernya, terus sudah dapat kutipan-kutipannya, silakan kalian membuat kerangka karangan. Ini kadang nggak dilakukan orang, tapi ini menjadi hal yang penting sebenarnya. Kenapa hal ini penting? Karena kerangka karangan ini sebenarnya ya ini membantu sekali. Ya, misalnya kita mau bahas apa, bisa jadi takutnya kalau nggak pakai kerangka nanti dia akan numpuk atau terulang-ulang gitu ya. Jadi sebenarnya membuat kerangka karangan itu menjadi hal yang penting. Nah, Ibu akan jelaskan sedikit ya kenapa kerangka karangan ini menjadi penting ya. Kerangka karangan ini kan rencana teratur, jadi penyusunan gagasan ya. Dia membuat garis-garis besar dari suatu karangan ya. Ini juga disusun secara sistematis dari pikiran-pikiran utama dan merupakan metode dalam pembuatan karangan dengan membelah topik dalam subtopik. Jadi topik kita misalnya apa gitu ya. Kemudian kan ada pembahasan. Pembahasan bisa terbagi menjadi A, B, C. Nah, subtopik-subtopik ini harus kita buat dulu dalam kerangka karangan ini. Ya, jadi penting sekali membuat kerangka karangan sebelum kita menulis. Nah, manfaatnya apa? Membantu penulis dalam mengembangkan dan menguraikan lebih lanjut tulisan. Memudahkan penulis untuk melihat keseluruhan alur tulisan karena kerangka karangan disusun dalam butir-butir yang singkat. Memudahkan penulis mengatur klimaks atau urutan kepentingan bahasan dan membantu penulis membuat judul setiap bab atau bahasan atau subbab-subbab tadi atau subtopik-subtopik. Nih. Nah, kalau kita menyusun kerangka karangan ada tahapannya. Pertama mencatat gagasan, lalu mengatur urutan gagasan, memeriksa kembali yang telah diatur dalam bab dan subbab, baru membuat kerangka yang terperinci dan lengkap. Jadi dilihat dulu kalau kita bikin kerangka kan, oh ini udah ada, ini di sini ada topik ini sudah, berarti nggak boleh masuk lagi ke topik yang lain, ke subtopik yang lain gitu. Jadi dengan kerangka karangan ini kita sudah tahu apa yang sudah ada, apa yang belum ada gitu. Nah ini yang terakhir kita lihat. Saat kerangka karangan yang baik, pengungkapan tesnya tujuan harus jelas. Jadi tujuan, betul-betul ya kalau kita bikin tujuan penulisan tuh harus jelas. Tiap unit hanya mengandung satu gagasan. Jadi kalau topik, lalu ada subtopik-subtopik di pembahasan, misalnya harus satu unit hanya mengandung satu gagasan apa yang dibahas di situ. Jangan sampai 2 atau 3 misalnya. Penyusunan pokok-pokok dalam karangan harus logis tentu saja, misalnya dari yang khusus-khusus atau yang umum dulu misalnya, dan penggunaan simbol yang konsisten, misalnya pakai A kapital, B kapital, atau 1, 2 Romawi misalnya ya. Jadi kalian harus konsisten dalam pemberian simbol, atau pakai A kecil, B kecil gitu ya. Ini konsistensi, ini berhubungan dengan persiapan dalam menulis karya ilmiah. Oke. Sampai di sini adakah pertanyaan? Silakan. Bisakah dipahami apa yang Ibu sampaikan? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan ya. Kalau tadi kita membahas apa itu karya ilmiah, sekarang kita membahas laras ilmiah tadi. Salah satu hal yang perlu kita perhatikan dalam menulis karya ilmiah adalah penggunaan bahasa. Mengapa? Karena bahasa ini akan membuat orang bisa mengerti atau tidak apa yang kita bahas dalam tulisan kita. Nah, sekarang Ibu mau jelaskan, yang dimaksud dengan laras ilmiah adalah bahasa yang digunakan untuk melaporkan atau mengomunikasikan hasil kegiatan ilmiah yang dilakukan dalam suatu penelitian ilmiah. Di sini disebutkan menurut Hayer ya, Abdul Hayer tahun 2011,
Bahasa dalam karya ilmiah itu harus lugas, ya. Ini sudah kita pelajari, yang lugas itu yang seperti apa. Yang kedua, mematuhi kaidah gramatika, mulai dari struktur kalimatnya, ya. Jangan sampai itu tadi ada subjek, keterangan, lalu predikat. Nggak boleh, ingat ya, kalimat yang mematuhi kaidah gramatika yang Ibu jelaskan pada materi kalimat itu harus sudah dikuasai oleh kalian. Lalu efektivitas kalimat-kalimat terpenuhi, tentu kalimatnya harus efektif, supaya pesan yang sampai kepada pembaca persis seperti yang ingin kita sampaikan. Lalu kosakatanya baku dan berupa istilah sesuai bidang keilmuan ini. Jadi menggunakan kosakata baku dan juga ada istilah-istilah bidang ilmu. Misalnya kalau bidang statistik akan ada banyak istilah di bidang statistik. Nah, Ibu bilang tadi ketika Ibu baca jurnal statistik, Ibu agak pusing. Karena apa? Karena banyak istilah statistik yang tidak Ibu pahami misalnya. Kalian pun sama, kalau baca jurnal bahasa bisa jadi kalian pun tidak mengerti istilah-istilah dalam bidang linguistik misalnya. Kemudian kalimatnya dari segi pemaknaan bebas dari ketaksaan, ini sudah kita bahas juga. Lalu bebas dari makna kias dan figura bahasa, ingat ya, jangan pakai bahasa kias, metafora dan sebagainya yang misalnya menggunakan makna konotatif, ini hati-hati. Mematuhi persyaratan penalaran, kita juga sudah pelajari bagaimana membuat kalimat yang bernalar ya, sesuai fakta misalnya. Dan tentu menerapkan kaidah ejaan yang berlaku. Jadi pedoman PUEBI ya, pedoman EBI, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia menjadi pedoman kalian dalam menulis karya ilmiah. Kemudian tujuan menulis karya ilmiah adalah menyampaikan hasil pengamatan terhadap sebuah gejala atau hasil pemikiran. Jadi sebenarnya tadi yang Ibu bilang, mengapa ketika kita merumuskan tujuan, kita tidak boleh menggunakan kata mengetahui, karena mengetahui itu untuk diri kita sendiri. Sedangkan kalau kita nulis karya ilmiah, kita tuh mau ngasih tahu orang, mau ngasih ke pembaca. Oleh karena itu menggunakan kata menginformasikan, mendeskripsikan, menjelaskan, memaparkan, identifikasi dan sebagainya, ya. Atau menciptakan, menganalisis, itu semua kata yang sifatnya operasional, yang bisa diukur. Nah ini, jadi kenapa? Karena apa yang kita tulis ini mau kita sampaikan, baik itu nanti melalui jurnal ya, bisa juga nanti misalnya seminar, kalau makalah kita bikin makalah lalu kita presentasikan, itu juga sama ya, nanti bisa masuk ke proceeding misalnya. Ya, jadi kita menulis itu untuk orang lain. Makanya kalau bikin rumusan tujuan jangan mengetahui. Kemudian ada manfaat menulis karya ilmiah ya, apa saja? Pertama, meningkatkan kemampuan mengorganisasikan gagasan atau pikiran-pikiran melalui tulisan ya. Banyak orang punya ide tapi tidak tahu bagaimana menuliskannya ya. Yang kedua, mengembangkan keterampilan membaca. Kenapa? Karena kalian harus mencari sumber atau referensi yang relevan dengan topik yang dibahas, makanya kalian akan banyak membaca secara efektif gitu. Lalu yang ketiga, memiliki keterampilan mencari sumber-sumber informasi melalui berbagai sumber pustaka. Ini hati-hati, tidak semua sumber untuk penulisan ilmiah itu bisa diterima. Misalnya Wikipedia, blogs pribadi itu harus dihindari. Mengapa? Karena Wikipedia itu bisa disunting. Nah, blogs pribadi juga belum tentu siapa yang nulis, nggak jelas kan. Misalnya apa latar belakang orang tersebut harus kita lihat dulu. Apakah dia relevan atau memiliki kewenangan atau memiliki pengalaman atau berhubungan langsung dengan bidang tersebut misalnya. Sehingga kita harus berhati-hati ketika mengambil sumber misalnya ya. Lalu yang keempat, meningkatkan keterampilan dalam mengolah dan menyajikan fakta secara jelas dan sistematis. Tentu saja ya, tadi fakta ada keadaan, kejadian, fakta data dan sebagainya. Meningkatkan ketelitian dalam membedakan fakta dan opini. Jadi hati-hati bedakan fakta dan opini, misalnya pendapat dengan yang sudah menjadi fakta. Meningkatkan kemampuan menulis karya ilmiah secara bertahap. Jadi karena kita sering nulis dari yang sederhana, kita akan meningkat nih kemampuannya, mulai menulis yang lebih sulit atau lebih kompleks. Lalu meningkatkan kemampuan mengutarakan pendapat dan gagasan dalam bentuk tulisan, ini manfaatnya tentu saja. Meningkatkan kemampuan menggunakan bahasa Indonesia dalam bentuk tulisan formal, tadi mengapa? Karena ada laras ilmiah yang harus kita jadikan sebagai standar dalam penulisan ilmiah. Melatih berpikir kritis dan rasional, jadi kita mulai bertanya-tanya dan mulai berpikir rasional kenapa ada masalah seperti ini dan sebagainya ya. Lalu menumbuhkan kepekaan dan keingintahuan. Jadi ketika ada sesuatu yang terjadi di sekitar kita, dengan menulis karya ilmiah tuh kita jadi ini kayaknya bisa ya jadi jadi sumber tulisan kita atau jadi judul tulisan misalnya ya. Dan yang terakhir, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan ya, ini bisa untuk dirinya maupun untuk masyarakat. Jadi ketika kita menulis karya ilmiah ada banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan ini ya. Kemudian kita lihat jenis karya ilmiah, di sini ada beberapa jenis ya. Yang pertama
Ada jenis untuk mendapat gelar akademis, ada skripsi, tesis, disertasi. Skripsi S1, tesis S2, disertasi S3. Mohon maaf ini kecil harusnya. Oke, boleh dikapitalkan saja. Ya, jadi ada misalnya di sini untuk dapat gelar. Nah, bedanya apa sih Bu? Skripsi, tesis, disertasi. Kalau skripsi itu biasanya lebih umum, tesis lebih mendalam. Sementara kalau disertasi itu biasanya disertakan dengan filosofi. Jadi secara filsafat dia harus benar-benar mendalam. Seperti itu kalau disertasi. Biasanya ada produk kalau disertasi itu. Ya. Kemudian ada juga karya ilmiah yang dibuat untuk disampaikan dalam pertemuan ilmiah. Misalnya makalah, artikel, proposal penelitian, laporan hasil penelitian. Makanya ketika kalian disuruh bikin makalah sama dosen, sementara tidak dipresentasikan, itu kita sebutnya bukan makalah. Kita sebut sebagai term paper atau tugas kuliah. Karena apa? Yang namanya makalah, biasanya dia dibuat untuk dipresentasikan. Begitu juga artikel. Biasanya artikel itu kalau tidak dipresentasikan, biasanya dia dimasukkan ke jurnal. Nah, makalah ini juga kalau diseminarkan biasanya nanti akan masuk ke satu buku kumpulan makalah namanya proceeding. Lalu ada proposal penelitian dipresentasikan, lalu ada laporan hasil penelitian. Ini juga merupakan jenis karya ilmiah untuk disampaikan dalam pertemuan ilmiah. Kemudian ada juga karya ilmiah yang dibuat sebagai karangan didaktik kependidikan seperti diktat, kuliah, modul, misalnya buku pelajaran, dan terakhir karangan ilmiah referensi seperti kamus, ensiklopedia, lalu ada juga thesaurus misalnya sekarang ya, karangan referensi. Ini adalah jenis karya ilmiah. Nah, kalau kalian tanya misalnya, Bu, kalau misalnya kita bikin tugas kuliah tapi tidak dipresentasikan tadi, itu tidak kita sebut sebagai makalah, kita sebut sebagai term paper atau research paper, tapi tugas kuliah lah intinya, dia tidak masuk makalah, karena makalah itu biasanya disampaikan dalam pertemuan ilmiah. Ini adalah jenis karya ilmiah. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Sebelum Ibu masuk ke struktur artikel ilmiah. Nanti kita lebih spesifik ke artikel ilmiah. Jadi ini adalah secara umum karya ilmiah, kemudian laras ilmiah, manfaat menulis karya ilmiah, dan juga jenis karya ilmiah. Ada yang punya pertanyaan? Kalian ngerti kan apa yang Ibu sampaikan? Mengerti kan apa yang Ibu sampaikan? Bisa dipahami? Ada yang punya pertanyaan sampai di sini atau masih oke Bu, belum ada pertanyaan? Belum ada? Oke, kalau belum ada kita lanjutkan. Ibu akan membahas artikel ilmiah. Ini yang harus kalian buat nanti di akhir perkuliahan Bahasa Indonesia. Ya, artikel ilmiah ini tidak sesederhana makalah. Mengapa? Karena sebenarnya artikel ini sudah level tinggi. Misalnya kalian nulis skripsi. Ketika skripsi kalian mau dipublikasikan, ya, untuk masuk dalam jurnal, dia harus dibuat bentuknya menjadi artikel. Misalnya hanya 4.000 kata. Bayangkan skripsi misalnya 150 halaman. Bagaimana kita bisa mengubahnya menjadi 4.000 kata atau sekitar 10 atau 12 halaman misalnya. Ini ya. Jadi artikel ilmiah. Nah, kalau kita lihat sebenarnya artikel ilmiah ini merupakan salah satu teks akademik atau teks ilmiah. Biasanya diterbitkan dalam jurnal ilmiah, yaitu terbitan berkala yang berisi kajian-kajian dalam bidang tertentu. Misalnya jurnal statistik. Ya, ada jurnal statistik yang apa sih namanya? Apa namanya? Varia ya. Kalau kalian suka baca nggak jurnal statistik di STIS, apa namanya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Jurnal statistik di STIS namanya apa sih? Varia kalau nggak salah ya. Karena mungkin kalian nggak pernah ke kampus, jadi kalian nggak pernah ke perpustakaan kampus ya, jadi mungkin nggak pernah ngelihat juga. Nah ini, jadi kalau artikel itu biasanya masuknya ke jurnal. Kalau masyarakat itu suka bilang, saya lagi nulis jurnal. Sebenarnya jurnal itu bukan artikel, jadi yang kita usus artikel, jurnal itu adalah buku kumpulan artikel. Itu yang disebut dengan jurnal. Jadi di dalam jurnal itu ada banyak artikel ilmiah. Nah ini, tapi kita sering mau menulis jurnal gitu, kita padahal mau menulis artikel untuk jurnal sebenarnya. Nah, ada dua jenis artikel ilmiah. Yang pertama artikel hasil penelitian, dan yang kedua ada artikel non penelitian atau kita sebut artikel konseptual. Ini sama dengan makalah nih yang kedua ini.
Jadi dia hampir sama dengan makalah, hanya mengkaji pustaka gitu ya. Sistematikanya juga, tapi sistematikanya agak berbeda dengan makalah. Kalau makalah kan ada bab 1, bab 2, bab 3, terus dia setiap habis ganti bab harus halaman baru gitu ya. Kalau artikel tidak seperti itu. Nah, ada 2 jenis artikel ya. Kita lihat artikel hasil penelitian, misalnya isinya apa? Kita lihat di sini ada judul, nama penulis, nanti Ibu berikan contoh ya untuk Anda. Abstrak dan kata-kata kunci, lalu ada pendahuluan, ada metode, ada hasil, ada bahasan, ada kesimpulan dan saran, ada daftar rujukan dan lampiran jika ada. Nah ini ya, jadi kalau kita lihat di sini strukturnya ya, pertama judul tentu, lalu nama penulis di bawahnya, lalu ada abstrak dan kata-kata kunci, ada pendahuluan ya, tadi ada metode, ya metodenya apa, lalu hasilnya apa, bahasan bisa jadi satu, hasil dan pembahasan misalnya boleh, lalu kesimpulan dan saran terakhir. Di sini ada daftar rujukan atau daftar pustaka. Kalau artikel konseptual yang non penelitian, ini ada judul, nama penulis, abstrak dan kata kunci, ada pendahuluan, lalu ada pembahasan atau bagian inti di sini, yang ada metode dan penutup, lalu ada daftar rujukan dan lampiran-lampiran. Nah, kita lihat di sini. Strukturnya, misalnya ada abstrak. Artikel hasil penelitian abstraknya menyajikan ringkasan yang dapat mewakili seluruh artikel. Jadi ada abstrak. Abstrak itu adalah rangkuman keseluruhan atau ringkasan keseluruhan isi artikel. Kemudian ada pendahuluan, ya ini eksposisi dan bisa juga deskripsi, memberikan latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, gambaran tentang tujuan dan pendekatan atau metode teknik yang mencapai tujuan tersebut. Ini, ya jadi jadi kita di sini menyebutkan bahwa di bagian pendahuluan ini kita mau menjelaskan kira-kira kita mau pakai apa untuk bisa mencapai tujuan dari penulisan. Lalu ada tinjauan pustaka atau review di sini. Dia masuknya di bagian pendahuluan, ya. Karena kan tadi kalau kita lihat di sini di bagian struktur artikel hasil penelitian di sini kan pendahuluan, lalu ada metode. Nah, latar belakang masalah, permasalahan, kemudian tujuan dan juga teori dia adanya di pendahuluan. Ya, nanti kita lihat. Baru nanti di bagian metodologi penelitian atau metode di sini ya ada misalnya ada pendekatan, metode, teknik penelitian, termasuk langkah-langkah apa yang ditempuh dalam penelitian itu, objeknya boleh juga dimasukkan. Kemudian ada hasil, ya, dan pembahasan bisa jadi satu bagian, hasil, pembahasan di sini menyajikan temuan-temuan penelitian, membahas dan atau menjelaskan temuan-temuan penelitian. Jadi tadi kalau sudah ketemu temuan-temuannya lalu dibahas. Dan terakhir ada simpulan. Di sini dia menyajikan uraian. Nah, bedanya adalah kalau kita bikin makalah atau skripsi, bagian kesimpulan atau kita bilang simpulan boleh sama, dia itu bisa poin-poin kalau skripsi ya, 1, 2, 3. Kalau artikel tidak boleh. Ya. Jadi kalau artikel ini agak sedikit berbeda dengan makalah, misalnya di bagian pendahuluan. Kalau pendahuluan artikel, dia tidak ada subtopik, nggak bisa ada latar belakang masalah, lalu identifikasi masalah, nggak seperti makalah. Kalau makalah kan ada 1.1, 1.2. Kalau di artikel, pendahuluan tuh harus jadi satu paragraf-paragraf aja gitu ya, walaupun isinya ada latar belakang, ada tujuan. Lalu di bagian penutup atau simpulan dia tidak boleh pakai poin-poin seperti di makalah atau di skripsi. Kan kalau di skripsi atau makalah ada kesimpulan 1, 2, 3. Nah ini nggak boleh, kalau artikel harus dalam bentuk paragraf ini ya. Jadi di sini kesimpulan ini menyajikan uraian bahwa pokok persoalan yang disajikan telah diperlakukan sedemikian rupa dengan hasil seperti sehingga ya menghasilkan sesuatu yang disajikan pada pembahasan ini. Jadi ada juga saran. Jadi simpulan ini bisa jadi rangkuman dan juga saran. Nah ini. Kemudian struktur artikel konseptual, ada abstrak sama ya. Kemudian ada pendahuluan. Di sini memberikan latar belakang masalah ya, menyampaikan masalah di sini. Nah, bagian kalau di bagian artikel konseptual di sini ada tinjauan pustaka ini dia masuknya ke pembahasan ya. Di pembahasan itu tinjauan pustaka. Nanti kita lihat contohnya. Nah, lalu ada bagian simpulan. Dia lebih sederhana. Nah, kalau tadi di sini ada metode misalnya kan. Nah, ini enggak ada. Bedanya itu. Karena dia metodenya itu studi pustaka sebenarnya.
dia nggak bahas ya secara implisit saja. Nah ini ya, ini adalah struktur. Ibu mau tambahkan sebentar, kita tutup dulu. Ibu mau materi untuk pertemuan ke-13 Ibu sampaikan hari ini saja supaya di pertemuan ke-13 kalian tidak usah dengarkan materi, tapi kita sudah mulai membahas isi artikel kalian nantinya. Sebentar, Ibu buka file dulu sebentar. Ibu ambil file dulu. Harus cari judul, jadi kalian Ibu minta untuk mencari topik atau judul penulisan ilmiah, ya, karya ilmiah. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah memilih topik yang menarik. Ibu nggak tahu deh kalian tertariknya dengan statistik atau kalau statistik terlalu sulit, carilah sesuatu yang menarik bagi kalian. Misalnya tentang kesehatan atau bisa tentang pandemi, boleh juga tentang teknologi, terserah kalian. Jadi kalian boleh mulai memikirkan kira-kira kalian mau nulis tentang apa, ya, menulis apa, mau menulis bidang apa. Nah, tapi tentu kalau bicara karya ilmiah, kalian tentu harus menentukan satu bidang ilmu yang memang kalian pahami gitu ya, yang kalian sukai. Nah ini, jadi judul yang pertama tadi ya, terdiri atas 5 sampai dengan 15 kata. Ingat judul itu bentuknya frasa, bukan kalimat ya. Jadi memuat variabel tentu tadi apa sih yang dibahas misalnya. Nah, kita lihat kemudian di bawah judul itu ada nama penulis. Nama penulis yang pertama tidak pakai gelar ya. Lalu ada nama lembaga ya. Kalau kalian berarti nanti pakainya STIS ya. Lalu ada alamat korespondensi. Alamat korespondensi itu ini apa? Alamat POSL atau alamat email. Ya, kalian tulis alamat email kalian di bawahnya. Nah, kemudian jika ditulis lebih 2 peneliti, jika 2 orang yang menulis ya, boleh ditulis 1, yang lainnya di bawah. Tapi kalau cuma 2 langsung si A dan si B misalnya, seperti itu. Ini untuk penulisan nama penulis. Lalu abstrak. Nah, di sini ada ringkasan lengkap yang menjelaskan keseluruhan isi artikel. Umumnya disajikan dalam 1 paragraf ya. Tidak lebih dari 150 kata, ditempatkan pada bagian awal artikel ilmiah. Jadi abstrak ini ditulis terakhir tetapi diletakkan di awal. Ini unsur dalam abstrak, kita lihat apa saja. Ya, lihat di sini unsur abstrak untuk artikel hasil penelitian, ada pokok latar belakang ya dan tujuan, teori siapa yang dipakai, metodenya apa, kemudian hasilnya dan pembahasannya dan simpulannya apa. Sementara kalau yang konseptual dia hanya berisi latar belakang dan tujuan, teori atau pendekatan apa yang dipakai, lalu pembahasan dan kesimpulan dan saran. Ini, jadi ada 4, kalau yang ini ada 6. Ya, metode masuk, hasil boleh ya masuk juga. Ini abstrak, isi abstrak ini. 150 kata misalnya. Ada kata kunci, jadi di bawah abstrak nanti ada yang disebut dengan kata kunci. Untuk apa sih Bu kata kunci itu? Sebenarnya kata kunci di sini merupakan kata-kata yang mengandung konsep pokok. Jadi kita ngambilnya dari mana? Dari judul, ya. Kata kunci dari judul. Pilihlah kata kunci yang paling baik untuk mewakili topik yang dibahas. Jadi kata kunci ini penting untuk pengindeksan artikel. Jadi kalau kalian mau cari sesuatu di internet, misalnya ketika kita ambil kata kunci tersebut, dia akan muncul artikel kita, gitu. Jumlah kata kunci bervariasi dari 3 sampai 6 ya. Biasanya ditulis dari yang khusus ke yang umum dan ditulis dalam 1 baris. Dia ditempatkan sesudah abstrak, di bawah abstrak ya. Nanti kita lihat contohnya nih biar lebih jelas. Kemudian pendahuluan. Latar belakang atau rasional tulisan, landasan teori. Jadi kalau hasil penelitian teorinya ada di pendahuluan. Ya. Jadi apa yang mau kita tawarkan di situ dan tujuan. Sementara ada juga metode, ada desain, populasi, bagaimana data dikumpulkan, bagaimana data analisis. Jadi informasi seperti itu. Ini untuk hasil penelitian. Kalau artikel konseptual tentang penelitian, misalnya berisi uraian yang mengantarkan pembaca pada topik yang dibahas, menguraikan hal-hal yang menarik sehingga pembaca tergiring untuk mendalami bagian selanjutnya. Biasanya ada rumusan singkat 1 atau 2 kalimat tentang hal-hal pokok yang akan dibahas ya. Dan ingat karya ilmiah berupa artikel pada bagian pendahuluan itu tidak ada subjudul, langsung jadi 1 badan. Kemudian hasil dalam artikel penelitian, hasil penelitian ya, di sini ada hasil analisis data ya, dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik boleh, lalu ada di komentar atau pembahasan.
keterangan tabel atau grafik diletakkan di bawah, sedangkan di sini disebutkan judulnya ada di atas. Bila hasil cukup panjang, dapat dipilih menjadi subbagian sesuai dengan masalah penelitian. Nah, ini pembahasan artikel hasil penelitian, menjawab masalah penelitian atau menjelaskan pencapaian tujuan penulisan, menjelaskan memaknai hasil penelitian, mengonfirmasi hasil penelitian dengan teori dan pengetahuan yang sudah ada dan menyusun teori baru atau memodifikasi teori yang ada. Untuk non penelitian ini judul, subjudul dan bagian inti tergantung pada topik yang dibahas. Jadi kita yang menentukan pengorganisasiannya. Kemudian ada kesimpulan di sini memuat implikasi temuan penelitian dan atau saran-saran yang mengacu pada tindakan praktis berbentuk naratif. Ingat tadi Ibu bilang bahwa kalau dalam artikel kita tidak boleh pakai numerik 1, 2, 3, enggak, langsung naratif dalam paragraf dan merupakan jawaban atas masalah. Nah, ini lalu daftar rujukan sesuai dengan sumber yang dirujuk dalam tulisan. Penyajiannya disesuaikan dengan kaidah yang digunakan secara resmi dan disusun secara alfabetis. Untuk pengutipan kita belajar minggu depan caranya ya. Ini contoh, ini adalah penjelasan tentang artikel ilmiah dan bagian-bagiannya. Ibu akan memberikan contoh kepada Anda, ya, contoh artikel ilmiah. Ini yang Ibu ambil dari jurnal statistik. Mana ya? Tunggu. Jurnal statistik. Tunggu. Tapi jurnal statistiknya terlalu berat kayaknya. Sebentar deh, kita ambil yang contoh kayak lain aja. Bentar. Ini. Nah, ini jurnal statistik nih, contoh jurnal statistik yang Ibu temukan di STIS. Nah, ini penulisnya mungkin dosen Anda juga. Kita lihat halaman berapa ya. Ibu mau halaman, coba kita cari yang sederhana karena Ibu banyak gak ngerti juga istilahnya ini. Kalian ngerti nggak? Coba kalian lihat deh judul-judulnya. Analisis regresi Tobit spasial. Ya, ini masih oke. Studi kasus, bolehlah studi kasus. Coba kita lihat ya yang yang judul pertama. Nah, ini judul artikel pertama. Sebentar, Ibu buka. Masih belum. Masih ringkasan-ringkasan. Jadi kalau kalian cari contohnya boleh pakai contoh apa saja. Abaikan dulu soal kebahasaan karena kemungkinan yang menulis bukan orang yang belajar bahasa Indonesia, jadi mungkin akan ada kalimat yang tidak baku dan sebagainya. Nah, ini misalnya ya, kita contohkan ini. Analisis regresi Tobit spasial, studi kasus penggunaan internet di Pulau Jawa. Lihat di sini judul ya. Dia ada, ini sebenarnya anak judul namanya ya. Ini studi kasus. Lalu ini penulis ya. Nah, lihat di sini dia pakai catatan kaki di sini, ada nomor 1 dan nomor 2. Ini di bawahnya nanti ada informasi siapa mereka itu, dari lembaga mana mereka. Biasanya itu di bawahnya sini. Tapi ini nggak ada, Ibu nggak tahu di bagaimana melihatnya. Biasanya di sini ada, karena catatan kaki harusnya di sini ada informasi. Siapa misalnya, dosen di mana gitu ya. Nah, ini di sini nih. Ini nama. Lalu di sini ada lembaganya ya. Dan ada alamat email atau POSL. Nah, ini strukturnya. Kita lihat strukturnya dulu. Ini adalah abstrak. Abstrak dia dibuat dalam 2 bahasa. Abstrak ini ada yang minta 2 bahasa, berarti tergantung ya. Jadi aturan penulisan itu tergantung kepada jurnalnya. Misalnya ada harus 2 bahasa atau 1 bahasa saja nggak apa-apa gitu. Tapi kalau di 2 bahasa berarti dia pakai begini. Nah, coba kita lihat isi abstraknya ini. Dibutuhkan metode khusus untuk menganalisis data tersensor yang memiliki korelasi spasial jika menggunakan, Ibu perbesar sedikit. Kelihatan nggak sih? Bisa kalian lihat nggak?
Kalian bisa lihat nggak? Kelihatan ya? Sebentar ya, diperbesar dikit biar lebih besar. Oh, jelas. Kelihatan nggak sekarang? Lebih jelas? Terlihat, Bu. Ya, oke. Lihat ya. Ini contoh abstrak. Ya, kita lihat coba. Dia, ya ini nih, dibutuhkan metode khusus untuk menganalisis data sensor yang memiliki koreksi spasial. Jika menggunakan analisis linear akan menghasilkan estimasi parameter yang tidak valid, tidak berdasarkan asumsi normalitas dan mengabaikan referensi bla bla bla. Maka metode sampai ini metodenya ya. Hasilnya menjadi pengaruh presentasi penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Nah, ini. Nah, ini masih ada yang kurang sebenarnya bagian abstrak. Harusnya kan tadi kalau abstrak itu metode penelitian, dia harusnya yang hasil penelitian harusnya ada latar belakang, tujuan gitu ya. Kemudian ada metode teori, lalu metode. Ya ini teorinya dia pakai Tobit model regresi Tobit, tapi metodenya kemudian hasil lalu simpulan gitu ya. Harusnya ada itu. Lalu lihat ada kata kunci ya. Ini data tersensor. Dia dari yang yang khusus ke yang umum, pengguna internet yang umum. Ya, ini. Abstrak dalam bahasa Inggris. Oke, kita lihat lagi ke bawah. Nah, ini kata kunci masih. Nah, kita lihat pendahuluan di sini ya, pendahuluan ya. Nah, ini ide awalnya di pendahuluan bolehkah menggunakan teori? Boleh, apalagi kalau yang hasil penelitian, teorinya itu udah masuk ke pendahuluan. Jadi dia ada di bagian pendahuluan. Teori-teori itu masuk di bagian pendahuluan. Kalau penelitian ya. Nah, lalu bagian B-nya metodologi nih, bagian metodologi. Ya, dia metodologinya. Ibu nggak paham nih, banyak yang nggak paham. Ibu pahami karena ini bidang ilmu statistik. Nah, ini rumus-rumus ini Ibu pusing lihatnya. Ya, ini metodologi, lalu kita lihat selanjutnya. Oh, dia masih pakai penelitian sebelumnya. Oh, boleh juga sih, tergantung sih. Tapi kita lihat metode analisis, data dan variabel penelitiannya. Kemudian, ini Ibu nggak paham. Nah, Ibu buta nih kalau yang kayak gini. Nah, ini hasil dan pembahasan. Jadi metodologi lalu hasil dan pembahasan. Kita lihat ya. Dia membahas penggunaan internet di Pulau Jawa, dia boleh. Jadi hasil dan pembahasan ini boleh kita buat sub-topiknya seperti ini. Ya. Kemudian nah ini penyebarannya dia terakhir bagian dia masih pakai teori juga di sini boleh sih, tapi hasil dan pembahasan biasanya tidak pakai teori lagi dia. Interpretasi model nih hasil dan pembahasan. Lalu terakhir kesimpulan dan saran, ya. Nah ini, ya dia tidak boleh pakai poin-poin, jadi dia pakai paragraf. Kemudian sumber referensinya, ini, ya. Kalau sistem penulis sistematikanya ini biasanya mengikuti, ya, mengikuti aturan yang ada dan lampiran terakhir di sini, karena ada lampirannya. Ya, ini contoh hasil penelitian. Ini contoh hasil penelitian. Coba kita lihat lagi. Nah, ini yang masih yang penelitian juga, ya. Oh, dia kok ada ini ya? Ada masih draft berarti. Oke, ini yang contoh penelitian, atau Ibu kasih contoh yang sederhana dari tulisan Ibu saja ya, supaya kalian nggak puyeng, misalnya nggak pusing juga. Itu kan sudah dibagi dua tabel, kalau itu dua kolom, kalau ini tidak jadi dua kolom. Kita lihat saja ini ya. Misalnya, ini contoh. Ini dari tesis Ibu yang Ibu buat menjadi artikel. Ini ya, jadi judul. Karena lebih dari 12 kata, kalau dulu tuh di 12 kata di kampus Ibu harus pakai anak judul. Nah, dalam kurung pakainya begini caranya. Lalu nama penulis dan alamat email. Kemudian di sini ada abstrak ya, di sini. Oke, ini agak panjang. Nah, ini ada hasil dan pembahasan di sini.
kemudian kata kunci ya. Ada di sini ada informasi kenapa tadi pakai ini ya. Tanda catatan kaki seperti ini karena di bawahnya itu dia akan muncul ini nama informasi dari mana lembaganya. Misalnya boleh seperti itu, jadi tergantung pada aturan di jurnal yang dituju. Kemudian ada pendahuluan, di sini pendahuluan karena dia hasil penelitian, dia juga sudah memasukkan teori-teori menulis puisi, teori puisi itu apa, teori pendekatan yang Ibu ambil itu seperti apa, itu ada di sini. Kemudian ini metodenya, variabelnya adalah bla 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 ya, tabel, lalu ada keterangan tabel di bawah, judul tabelnya di atas ya. Ingat yang tadi aturan-aturannya, kemudian ada juga siapa respondennya ya, siapa yang diteliti di sini, pengumpulan data menggunakan apa misalnya, lalu ada hasil penelitian dan pembahasan ya, dia pakai tabel deskripsi data hasil menulis puisi, lalu di tabel itu dijelaskan, judul tabel lagi, kemudian dijelaskan lagi ya, ini seperti ini, dan yang terakhir ada bagian ini hasil ini ya masih, dan kesimpulan dan saran ini ya, berdasarkan bla 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 saran, kemudian daftar pustaka ini contoh hasil penelitian. Yang non penelitian juga ada, misalnya ini yang Ibu buat tahun berapa ini, 2017 kalau nggak salah. Judulnya Peluang Profesi Pengajar BIPA untuk Mengurangi Angka Penganggur Terdidik Lulusan Universitas di Indonesia. Nah ini bentuknya mengikuti aturan dari lembaga yang akan mempublikasikan ini ya. Lihat di sini nama dia, lalu pakai universitas dan alamat email. Nah ini abstraknya ya. Misalnya seperti ini abstrak, lalu kata kunci ya. Kemudian pendahuluan ya, di sini dia nggak ada metode, dia langsung pendahuluan. Lalu ada pembahasan. Nah, pembahasan itu B. Di sini dia membuat subtopik, di sini dibuat subtopik. Jadi judulnya langsung disebutkan Peluang Profesi Pengajar BIPA untuk Mengurangi Angka Penganggur Terdidik di Indonesia. Lalu dijelaskan penganggur terdidik itu apa, dibagi ya. Kemudian pengajar BIPA itu apa? Kemudian C-nya di sini. Ya, jadi tergantung kita bagaimana membuat ini. Pengajar BIPA sebagai sebuah profesi, mohon maaf ada huruf kapital yang kurang di situ. Ya, di sini. Kemudian yang terakhir, peluang profesi pengajar BIPA untuk mengurangi angka penganggur terdidik lulusan universitas di Indonesia. Ini, jadi dia semakin menyeluruh di bawahnya ini. Kemudian ada bagian kesimpulan, di sini ada ya. Nah, terakhir, dan ada bagian rujukan. Ini bentuknya seperti ini. Jadi nanti kalian bisa memilih apakah kalian mau menulis artikel hasil penelitian atau artikel non penelitian atau konseptual. Ya, silakan. Tugas untuk sampai akhir minggu ini nanti Ibu unggah di Classroom. Tugasnya adalah kalian mulai menentukan topik. Topiknya itu apa? Tuliskan topiknya apa atau judulnya apa. Kemudian kalian harus mulai membuat latar belakang masalah yang di dalamnya itu ada latar belakang, kenapa memilih topik itu, permasalahannya apa, dan tujuan, rumusan tujuan. Jadi ada rumusan tujuannya. Itu dulu aja, sebelum kita nanti membuat pembahasan. Jadi tergantung kalian maunya, pilih Bu saya mau artikel hasil penelitian. Bu kalau hasil penelitian berarti saya harus meneliti dong. Ya, datanya bisa kalian misalnya menggunakan data inferensialnya BPS boleh, atau kalian misalnya pakai kuesioner sederhana sama teman-teman sekelas boleh ya. Pokoknya kalau mau pakai data-data yang seperti itu juga boleh. Silakan misalnya kalian bikin Google Form. Isinya apa yang berhubungan dengan topik kalian, terus kalian minta teman-teman kalian ngisi misalnya 10-20 orang boleh lah. Sebagai latihan menulis aja. Jadi sebenarnya kalau aslinya minimal itu 25 atau 30 orang kalau ambil data itu. Tapi kalau ini misalnya 10 orang nggak apa-apa misalnya. Nggak apa-apa 10 orang, kalian cuma ambil data 10 orang, terus kalian nanti hasilnya persentasenya juga boleh pakai gitu. Nah, kalau sekarang kan daring nih, jadi kalian bisa pakai Google Form untuk
pertanyaan-pertanyaan, tapi tentu ada teori-teori yang harus kalian buat dulu. Nah, kalau kalian mau bikin penelitian, tinggal cari teori berdasarkan sumber pustaka saja, seperti itu, ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan, ada pertanyaan nggak? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Amelia. Beda isi abstrak sama simpulan apa ya, Bu? Kalau abstrak itu isinya keseluruhan. Kalau tadi bentuknya itu adalah jadi abstrak itu ringkasan. Kalau kesimpulan itu menyimpulkan. Jadi kalau abstrak, ringkasan itu isinya mulai dari masalahnya apa, tujuannya apa, kalau ada teori yang dipakai, teori siapa, terus metodenya apa, misalnya kalau yang hasil penelitian ya. Kemudian ada juga misalnya hasilnya bagaimana, dan kesimpulannya apa. Jadi justru kesimpulan itu masuk ke salah satu bagian abstrak. Nah, kalau kesimpulan dia kan bisa menyimpulkan gitu kan, menyimpulkan cuma bahwa bla 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 gitu. Terus dia baru menyarankan. Jadi bagian kesimpulan atau penutup dalam artikel itu biasanya kesimpulan dan saran. Nah, sementara si abstrak, ya abstrak ini lebih lengkap dari itu. Dia ada latar belakang, tujuan, kemudian ada metode, ada teori juga kalau misalnya mengenai teori siapa yang dipakai, lalu ada hasilnya bagaimana, bisa juga kesimpulannya apa. Seperti itu masuk semua. Ya, itu lebih luas. Jadi abstrak itu ada ringkasan. Abstrak itu dibuat paling akhir, tapi dituliskan paling depan. Mengapa? Supaya ketika orang membaca abstrak, dia sudah punya gambaran tulisan itu tentang apa. Kalau misalnya kita membuat skripsi, abstrak itu menjadi alat untuk kita bisa tahu orang ini neliti pakai metode apa sih, pakai rumus siapa sih gitu. Sehingga apa? Sehingga ketika orang mau meneliti dengan konteks yang mungkin hampir sama, dia kalau sama berarti dia bisa buka keseluruhan. Setelah baca abstrak, dia sama nih, saya bisa pakai seperti ini. Baru dia buka skripsinya. Tapi kalau ternyata dia bukan, dia beda sama saya, berarti dia nggak usah baca keseluruhan isi skripsi, dia cukup baca abstrak, dia nggak sama dengan penelitian saya misalnya, gitu. Jadi abstrak itu fungsinya untuk memberi informasi secara ringkas apa sih yang ditulis sama si penulis di situ supaya orang nggak usah buka semua gitu, nggak usah buka satu-satu. Jadi dia cuma baca abstrak, dia pakai ini, misalnya dia pakai penghitungannya pakai apa, kalau statistikanya pakai ANAVA misalnya kayak gitu. Jadi orang bisa tahu apa yang dibahas di situ. Ya. Oke. Ada lagi? Silakan. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Ayo. Agak sulit sih karena kalian baru semester 2 ya. Untuk nulis artikel mungkin kalian bingung nanti topiknya apa. Tapi itu yang tadi Ibu bilang, karena kita masih berlatih, Ibu bebaskan kalian memilih topik apa saja. Yang pertama adalah yang menarik untuk kalian. Kalian sukanya nulis apa? Mau tentang pembelajaran daring, mau tentang pandemi, mau tentang internet, mau tentang kesehatan, silakan. Bebas, yang penting kalian suka. Gitu ya. Jadi pikirkan dulu ada sesuatu yang kondisinya tuh harusnya begini, harapan saya tuh begini, tapi kenapa kenyataannya tidak seperti itu. Jadi mulai dari sesuatu yang kecil dulu, yang sekalian lihat misalnya, harusnya internet tuh bantu saya loh untuk bikin tugas, tapi kalau saya masih kesulitan ya untuk menemukan informasi-informasi yang valid misalnya. Harusnya misalnya kondisi pandemi ini membuat orang lebih hati-hati, tapi kenapa sih masih banyak pelanggaran? Harusnya kan ada protokol kesehatan sebagai aturan undang-undang dan sebagainya. Kenapa sih masyarakat masih banyak yang melanggar? Misalnya gitu. Jadi silakan kalian cari hal-hal yang harusnya begini, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Gitu. Jadi carikan sebuah masalah itu sebagai sumber penulisan. Ya, nggak usah yang rumit-rumit dulu, yang gampang aja dulu. Ya, tapi nanti kita mencobanya menggunakan sistematika artikel. Gitu, jangan sistematika makalah lagi. Oke, silakan. Masih ada waktu. Silakan kalau ada yang mau bertanya untuk tugas dan sebagainya, Bu, bagaimana nantinya sistemnya. Nanti di pertemuan besok pertemuan selanjutnya minggu depan kita akan membahas dialihkan dulu ke notasi ilmiah, bagaimana mengutip, ya. Jadi ngutip bagaimana, kemudian pakai Mendeley bagaimana supaya kalian tahu caranya yang sekarang dipakai. Nanti pakai style atau gaya apa, EPA, MLE misalnya, kalau pakai pengutipan itu seperti apa, penulisan daftar pustaka bagaimana misalnya, kutipan langsung tidak langsung bagaimana, itu yang kita bahas di minggu depan. Lalu minggu ke-13 Ibu berharap sih kalian sudah menulis sampai
setelah selesai gitu, tulisan kalian itu selesai. Jadi nanti ibu akan berikan waktu untuk berkonsultasi bimbingan. Ya, jadi pertemuan ke-13 ibu nggak akan menjelaskan teori lagi. Ibu mau kalian menunjukkan tulisan kalian bergantian, lalu ibu berikan komentar, gitu. Ya, supaya misalnya oh ini alurnya harus begini, pendahuluannya kurang tajam, masalahnya belum kelihatan, gitu. Ya, oke, silakan. Ada yang mau bertanya nggak? Silakan. Ada yang punya pertanyaan nggak? Silakan. Bu, izin bertanya, Bu. Silakan Satya. Abstrak itu harus ditulis dalam 2 bahasa ya, Bu? Enggak, tergantung pada aturan jurnal. Jadi ada yang namanya aturan selikung. Aturan selikung itu adalah aturan di lingkungan tertentu. Misalnya STIS punya aturan sendiri, UNJ punya aturan sendiri. Itu yang disebut dengan aturan selikung. Makanya sebenarnya kan kalau kita mengacu pada Perpres nomor 63, karya ilmiah itu kan harusnya pakai bahasa Indonesia. Nah, kemudian muncul kan ide soal Scopus gitu ya. Scopus bahwa kalau udah masuk Scopus tuh jadi keren, padahal kan Scopus itu pasti bahasa Inggris, gitu kan, pakai bahasa asing. Nah, kemudian setelah munculnya Perpres nomor 63 tahun 2019, Forum Guru Besar di Indonesia itu menandatangani surat. Salah satunya adalah mereka berharap, mereka setuju bahwa karya ilmiah itu harus berbahasa Indonesia. Mereka mendukung Perpres nomor 63 tahun 2019. Makanya sebenarnya penggunaan bahasa asing itu tidak diperlukan kalau konteksnya ada di Indonesia gitu. Tapi kemudian tergantung pada aturan di lembaga masing-masing saja, seperti itu. Ya, tapi biasanya dibuat dalam 2 bahasa. Mengapa? Karena tadi bisa saja itu dipublikasikan misalnya kalau jurnalnya internasional gitu kan, dia dipublikasikan di luar negeri juga. Seperti itu. Karena kan kalau kita masukin tulisan ke jurnalnya sifatnya nasional, internasional misalnya, semakin internasional itu semakin tinggi kumnya atau nilainya untuk dosen, untuk pegawai negeri misalnya, itu bisa menambah kum untuk naik jabatan sebenarnya, seperti itu. Makanya dia nyari, oh kalau internasional nilainya bisa 1,5 atau 2, misalnya sementara kalau nasional cuma 0,5 atau 1 misalnya gitu. Nah itu untuk kenaikan jabatan sebenarnya. Gitu, ya. Oke, ada lagi silakan. Silakan, ada lagi yang punya pertanyaan. Kalian ngerti kan apa yang Ibu sampaikan? Ibu khawatir karena kita kan sudah ke praktik menulis sekarang ini. Jadi Ibu di luar kelas, Ibu izinkan Anda untuk nge-WA Ibu. Misalnya Ibu, saya mau tanya, saya pengen topik ini, tapi saya masih bingung gimana ngembanginnya. Boleh, jangan sungkan ya. Walaupun misalnya Ibu nanti sibuk ngurusin bayi, tapi kalau kalian WhatsApp, ya kirim pesan via WA, misalnya di waktu tertentu Ibu akan buka handphone, ponsel, dan Ibu akan balas. Gitu. Jadi kalian, makanya jangan telepon. Kalau mau WA aja, Bu, saya nulis begini, latar belakangnya begini, tujuannya begini. Misalnya udah oke atau belum, Bu, gitu. Apa yang harus saya kembangin, Bu? Misalnya kalian masih bingung, boleh japri Ibu, seperti itu. Jangan ragu. Jadi Ibu di pertemuan mulai pertemuan hari ini ya sampai pertemuan ke-13 nanti ke-14, Ibu masih memberikan kesempatan untuk kalian secara personal untuk bimbingan menulis. Ya, semakin rajin nanya ya kalian yang akan untung. Jadi kalau yang malas nanya ya terserah kalian, tapi Ibu yakin setiap orang punya permasalahan atau kesulitan yang berbeda. Jadi kalian bisa menyampaikan itu secara personal kepada Ibu supaya Ibu bisa mengarahkan atau membantu kesulitan supaya kalian bisa menemukan jalan keluar. Mudah-mudahan bisa gitu Ibu arahkan. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya silakan. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit. Atau kalian sudah mau menulis topik? Sudah mau cari topik? Oke, coba sekarang. Kira-kira ada nggak yang punya judul contoh atau kepikiran topik, atau kalian mungkin mau ambil topik makalah tugas kuliah, nggak apa-apa ya, tugas kuliah kalian tuh yang kemarin atau yang sudah dibuat misalnya jadi topik yang akan kalian angkat, boleh, tapi nanti kita mau bikinnya dalam bentuk artikel, terus kita buat nanti dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu, boleh. Misalnya siapa yang punya contoh nih, Bu saya mau dong Bu topik saya boleh nggak Bu kayak gini, boleh, siapa?
Nggak usah malu-malu. Kita kan belajar ya. Jadi kalau salah ya salah-salah nggak apa-apa. Ya, kira-kira siapa yang mau? Bu, saya mau dong nulis ini, bisa nggak Bu? Gitu. Ya, misalnya kalian yang menarik sekarang kan masalah pengajaran daring. Misalnya efektivitas pengajaran daring, boleh misalnya. Bagi mahasiswa STIS misalnya, boleh kalian ambil seperti itu. Misalnya kalian tanya persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran daring, ya, di masa pandemi, boleh kalian tanya teman kalian, misalnya kalian belajar daring gitu, boleh kalian bikin Google Form, terus tanya kuisnya, mereka bikin, kalian kasih pertanyaan ke teman-teman, efektif gak sih menurut kalian, atau persepsi. Kalau efektivitas kan berarti soal efektif atau tidak ya, tapi kalau persepsi kan cuma pendapat mereka, persepsi, nanti kalian cari teori persepsi itu apa gitu kan, terus pandemi itu apa, itu jadi latar belakang kenapa misalnya kita harus belajar daring, apa sih yang melatar belakangnya gitu kan, terus ternyata bagaimana sih persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran daring gitu, apakah mereka suka atau nggak suka gitu kan, jadi kalian bisa menganalisis hasil dari pendapat teman-teman kalian, persepsi teman-teman misalnya. Seperti Ibu misalnya kemarin buat yang awal-awal kan persepsi awal kalian terhadap bahasa Indonesia misalnya. Nah itu kan Ibu bisa buatkan jadi artikel nantinya. Kalau misalnya setelah itu kalian Ibu lihat, Ibu baca hasil sebelumnya sampai nanti di akhir kuliah gitu kan, masa akhir semester Ibu kasih lagi persepsinya udah berubah atau belum gitu. Jadi nanti Ibu akan buatkan tulisannya. Nah, itu kalau mau yang penelitian, hasil penelitian. Jadi kalian bisa membuat kuesioner sederhana untuk teman-teman. Nggak usah ribet-ribet, sekelas aja disuruh gantian. Saya bikin misalnya, teman-teman ngisi, nanti teman bikin, yang lain ngisi gitu, gantian-gantian aja. Yang penting belajar menulisnya sebenarnya. Jadi, apalagi nih yang sekarang sedang menarik misalnya, tentang misalnya apalagi sih yang sedang booming dibicarakan, misalnya aplikasi-aplikasi TikTok misalnya, bagaimana TikTok itu memberi dampak gitu, boleh ya, jadi bebas-bebas aja kalian misalnya dampak aplikasi TikTok ya bagi perkembangan mental misalnya ya, kan sekarang ada apa sih yang apa sih yang kalau ngedenger musik TikTok tuh langsung joget-joget, apa sih disebut demam ya, apa sih kita ya kan ada yang nyeremin ya. Oh, mental sih Pak. Apa ini mental apa ini, ada yang kirim? Coba lihat. Siapa ini? Sebentar. Ada yang kirim di ruang bincang. Ibu mau buka dulu. Apa mental Fahmi? Emang si Fahmi suka main TikTok ini? Artisnya banyak Bu. Nah, kayak Ibu tuh sampai detik ini masih bingung. Ibu suka nanya, kalau TikTok itu ganti lagu, ganti gerakan ya gitu. Terus kata teman-teman Ibu, iya. Terus Ibu bilang gini, emang anak-anak sekarang kurang kerjaan banget ya hidupnya ngapalin gerakan TikTok gitu kan. Jadi Ibu gak kepikiran gitu. Setiap gerak lagunya ganti, gerakannya ganti. Ibu mikir ngapalin doa-doa aja gue gak hafal-hafal, gimana ngapalin gerakan TikTok gitu kan. Jadi kalau mereka ngapalin gerakan TikTok, kapan mereka belajarnya, kapan mereka ngajinya gitu kan. Jadi agak-agak bingung gitu. Nah, boleh misalnya dampak apa lagi. Sekarang kan aplikasi-aplikasi tuh yang misalnya yang sekarang kan penjualan online gitu ya, daring gitu kan. Bagaimana terhadap perkembangan ekonomi misalnya, itu kan menarik juga kalau misalnya dompet digital, bagaimana terhadap bagaimana dampaknya terhadap konsumsi masyarakat, misalnya kayak gitu. Kalian boleh mengambil hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kalian, yang menarik untuk kalian tentunya ya, menarik. Misalnya kalau orang tergila-gila sampai nonton sinetron, boleh misalnya nonton sinetron yang sampai segitunya gitu, Ikatan Cinta yang segitu boomingnya, apa sih kelebihannya, analisis misalnya, analisis cerita dalam sinetron Ikatan Cinta, apa sih yang menarik misalnya, boleh aja, tergantung kalian. Jadi nanti bikin tujuannya tergantung tadi misalnya dampak, berarti menjelaskan dampak positif atau dampak negatif aplikasi TikTok. Kalau kayaknya TikTok sih positifnya cuma senang-senang ya, negatifnya yang banyak Ibu pikir gitu. Kalau misalnya persepsi itu menjelaskan misalnya atau bukan melihat ya, menjelaskan persepsi mahasiswa STIS misalnya, dibatasi kelasnya boleh. Tapi kalau misalnya takut judulnya terlalu spesifik, pembatasannya boleh di pendahuluan. Misalnya objeknya itu mahasiswa ST3 kelas 1 ST3 boleh, tapi di
pendahuluan kalian tuliskan gitu. Jadi jangan di judulnya. Kalau judulnya terlalu spesifik nanti gitu ya. Mahasiswa STIS, tapi nanti kalian batasi pada kelas 1 ST3 gitu karena keterbatasan kan. Nah, misalnya seperti itu. Jadi hal-hal sederhana aja yang kalian ambil ya, yang menarik untuk kalian. Bagus ya kalau kalian belajar ambil data tadi, bikin Google Form atau apa gitu boleh ya. Jadi kuesioner misalnya kalian kan ada 30, cukup sekelas aja Ibu pikir. Atau kalian random misalnya cari teman-teman dekat kalian 20 orang ditanya-tanya misalnya secara umum boleh ya. Pertanyaannya ya nanti tinggal cari misalnya kalau teorinya persepsi, cari teori persepsi itu apa. Kemudian motivasi, misalnya teori motivasi apa, kalau tentang motivasi apa sih yang bikin termotivasi belajar misalnya di masa pandemi boleh juga misalnya. Jadi tergantung topiknya apa. Jadi kalian tinggal cari teorinya, kan tadi jangan dulu meneliti, cari teori, terus teori itu diturunkan menjadi instrumen. Misalnya kalau orang persepsi itu orang ditanya pakai pertanyaan apa sih gitu ya. Cari kan suka ada tuh kuis-kuisan, secara psikologi itu ada misalnya. Nah itu yang ditanyain nanti di kuis-kuisnya itu. Pengetahuan boleh juga untuk menanyakan pengetahuan atau keterampilan misalnya. Itu ya dasar-dasar yang hal-hal yang sederhana aja yang kalian bisa gunakan sebagai alat untuk mengambil data misalnya apa. Ya. Oke, ada lagi nggak mau bertanya? Masih ada 10 menit lagi nih sebelum kalian Ibu tugaskan untuk membuat responsi. Untuk responsi hari ini silakan membuat ringkasan saja, karena untuk membuat judul dan paragraf pendahuluan karya ilmiah tidak mungkin dalam waktu setengah jam. Jadi Ibu akan memberikan Anda waktu sampai akhir minggu ini. Kita ada kuliah lagi Senin ya? Oh berarti jangan Minggu ya. Ibu kasih waktu sampai hari Jumat ya. Hari Jumat kalian harus membuat judul atau topik ya, topik penulisan dan latar belakang masalah pendahuluan tadi, pendahuluan yang isinya ada latar belakang, kenapa mengambil topik itu, permasalahannya apa, kemudian tujuan penulisannya apa, rumusan tujuan. Ya, seperti itu. Oke. Ada yang mau bertanya? Silakan, masih ada waktu. Paham kan apa yang dijelaskan nanti Ibu unggah di Classroom. Dan satu lagi Ibu ingatkan lagi, kalau mau tanya secara personal jangan sungkan-sungkan. Silakan WA Ibu secara japri ya. Jadi kalian boleh bertanya kalau memang kalian mengalami kesulitan dalam proses menulis, baik mulai dari penentuan topik atau penyusunan latar belakang misalnya. Silakan, kalian jangan sungkan karena tetap akan Ibu periksa di Classroom, tapi kan proses menulisnya tidak selalu lancar gitu, bisa aja ada masih bingung dan sebagainya. Silakan japri Ibu, tidak usah sungkan. Ya. Oke. Ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, coba Ibu tanya. Niwayan, kira-kira kamu mau nulis apa? Tadi saya kepikiran mengenai persepsi mahasiswa terhadap promosi berbayar di Instagram gitu, Bu. Ya, boleh. Ya, jadi nanti Instagram itu dijelasin Instagram itu apa, aplikasi seperti apa, terus biasanya promosi berbayar itu yang seperti apa gitu ya. Silakan. Jadi persepsinya kan, tapi tentu yang paling penting adalah mencari teori persepsi. Jadi bikin pertanyaan soal persepsi itu pakai apa? Gitu ya, persepsi biasanya dilihat dari apa, misalnya pandangan apa misalnya. Ya menarik, jadi kan sederhana-sederhana seperti itu, berarti kan kamu Niwayan harus cari orang yang menggunakan Instagram kan, cari pengguna Instagram, misalnya berapa orang, terus secara random boleh dipilih misalnya teman-teman, terus ditanya soal promosi berbayar itu misalnya. Ya mudah sebenarnya, nanti pakai Google Form atau apa silakan aja, nanti tabel-tabel yang ada di Google Form yang hasilnya itu ya, nah itu bisa dimunculkan tuh nanti, terus kamu bahas berapa persen menyatakan misalnya terganggu atau merasa senang atau ya nanti kan persepsi kan, itu soal persepsi, nanti lihat teori persepsinya dulu. Oke, seperti itu ya. Oke, coba Ibu mau tanya lagi. Ada Nasif. Iya, Bu. Kamu udah kepikiran mau nulis apa? Belum kepikiran, Bu. Masih bingung. Oke, cari ya. Tadi kalau Niwayan sudah menemukan ide, boleh dikembangkan, boleh teman-teman berpikirkan
Memikirkan sesuatu yang baru, yang hal-hal yang mungkin sederhana, yang kalian pakainya Twitter, kalian pakainya di Twitter suka nemu apa, terus kalian pakainya Facebook, di Facebook suka nemu apa gitu ya. Terus TikTok, misalnya kalian pakai TikTok, TikTok itu misalnya berdampak apa. Silakan kalian cari hal-hal yang kalian pakai sehari-hari supaya itu lebih mudah untuk kalian sendiri gitu. Ya, misalnya Firda udah kepikiran belum Firda? Mau nulis apa? Apa kira-kira? Oke. Ada nggak ya dampaknya misalnya? Karena orang jadi kan nggak pergi ke perpustakaan ya. Kita jadi harus baca buku. Padahal ibu aja nggak suka baca buku apa elektronik karena nggak enak tampilannya. Nggak kayak kalau kita baca buku. Bahkan ibu suka sebel kalau ngoreksi dalam itu ya bentuk elektronik. Kalau tulisan tangan kalian atau itu ya, ujian itu lebih enak banget ibu koreksi lebih cepat gitu. Kalau ya itulah dampaknya seperti itu. Nanti ada nggak dampaknya apa misalnya ya. Oke, jadi nanti tinggal rumusin tujuannya, menjelaskan dampak misalnya. Dampak ini terhadap ini misalnya. Ya. Oke, itu ya ada beberapa yang sudah terpikir. Semoga yang lain juga terpikir ya. Kalau belum terpikir silakan cari ide, cari inspirasi, cari ilham ya. Kalian berpikir jangan cari yang rumit. Ibu sarankan cari yang sederhana dan kalian suka. Ya, intinya adalah cari yang menarik dulu untuk kalian. Jangan memikirkan, aduh pokoknya harus yang keren, nggak usah. Karena ini belajar menulis. Belajar menulis yang penting nanti tahapan-tahapan proses-prosesnya nanti kita akan lebih mengarah pada bagaimana kalian menyajikan dalam konteks kebahasaannya. Nanti Ibu akan mengecek latar belakang masalahnya, alur berpikirnya, kalimatnya, kutipannya, penulisan sumber kutipan, daftar pustakanya gitu ya. Nanti itu yang akan Ibu nilai. Ya, jadi makanya pertemuan 11, 12, 13 sampai pertemuan ke-14 terakhir itu pertemuan terakhir kan menyunting. Nah, bagian menyunting kalian kerja, tapi kalian bisa berdiskusi dengan Ibu seperti itu. Ya, tapi sudah ditukar dengan teman berarti filenya. Gitu, ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, bisa Ibu tutup supaya kalian bisa lebih leluasa untuk berpikir sambil menyiapkan responsi juga. Responsinya bisa ringkasan saja untuk hari ini. Tidak Ibu beri tugas, karena tugasnya Ibu beri waktu sampai hari Jumat ya. Judul, kemudian pendahuluan yang isinya adalah latar belakang masalah dan tujuan. Gitu. Jadi Ibu bisa membaca kalian tuh mau nulis apa sih sebenarnya gitu. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, tidak apa-apa Ibu tutup lebih cepat ya. Terima kasih banyak untuk hari ini. Tapi sebelumnya satu orang boleh kita belajar apa hari ini? Boleh disimpulkan dulu? Silakan. Ada? Igede, boleh? Kita membahas apa hari ini? Baik. Hari ini kita bahasnya tentang karya ilmiah, yaitu Bahas tentang? karya ilmiah. Bahas tentang? Bahas karya ilmiah. Oke. Sorry, maaf. Halo? Apa Bahas ini sudut bahasa, itu apa namanya, penulisannya, itu kesulitan dalam penulisan karya ilmiah seperti pedomannya, batasan, sama tuntutan. Habis itu ada syarat penulisan karya ilmiah, apa namanya, syarat itu kemampuan menuangkan ide dalam bahasa, keterampilan dalam melakukan penelitian, pemahaman konsep dan dasar disiplin ilmu, dan kemampuan melakukan sintesis. Habis itu bagian-bagian dalam karya ilmiah ada pendahuluan, isi, dan penutupnya. Penutup. Apalagi? Oh ya, ini komponen itu ada masalah, itu kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Bisa tujuannya itu menggunakan kata kerja operasional seperti menjelaskan, mendeskripsikan, menggambarkan, dan lain-lain. Lalu metodenya ada metode kuantitatif, ada metode kualitatif. Itu teori yang akan dipakai dalam karya tulis. Itu objeknya itu hal yang apa yang akan diteliti, itu instrumen, dan terakhir adalah hasil. Oke, baik. Terima kasih, Igede. Satu orang lagi lanjutkan.
Ada Aditya. Aditya. Ya Bu, Oke, apalagi yang kita bahas setelah tadi yang disampaikan IGD, selain itu apalagi? selain itu membahas tentang artikel, Membahas tentang membahas tentang ya, susah ya bilang membahas artikel ilmiah langsung ya, membahas tentang selalu ya. Bahas artikel ilmiah, lalu ada apa saja dalam ada artikel ilmiah itu ada 2, Oke. artikel hasil penelitian dan artikel non penelitian atau konseptual. Oke, apalagi? Terus selanjutnya perbedaan struktur hasil penelitian dan non penelitian itu, yang non penelitian tidak ada bagian metode dan hasil. Oke. Apalagi? Sudah? Sudah Bu. Oke ya, jadi nanti untuk materi yang minggu ke-13 bisa Ibu kirimkan juga kepada Anda ya. Jadi Ibu masukkan ke Classroom, jadi boleh dibaca. Tadi judul harus seperti apa, abstrak harus seperti apa gitu ya, supaya kalian juga bisa mulai membayangkan. Jadi di pertemuan 13 Ibu tidak mengunggah lagi materi. Baik, terima kasih banyak untuk hari ini, pas waktunya 12.15. Kita bertemu lagi minggu depan insya Allah. Ibu tutup kelas hari ini, silakan membuat responsi dan mulai memikirkan judul untuk diunggah ke dalam Classroom untuk tugas Anda di pertemuan selanjutnya. Ibu tutup kelas hari ini, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu keluar Zoom ya. Ini lagi waktu apa? Yang waktu apa sih ini?